Sebuah bangunan tua sepi terlihat dari atas. Truk militer terparkir sembarangan, menandakan operasi yang terhenti tiba-tiba. Suasana sunyi ini terasa ganjil, seolah tempat ini sengaja dibiarkan menjadi medan jebakan. Di lorong gelap, seorang prajurit muda duduk terikat dengan tubuh penuh luka. Dengan suara gemetar dan rasa bersalah yang mendalam, ia meminta maaf kepada sang profesor atas semua yang telah terjadi. Profesor yang kelelahan menatap balik dengan wajah penuh penyesalan. Ia menolak permintaan maaf itu, menyatakan bahwa justru dialah yang seharusnya meminta maaf karena sang prajurit telah menyelamatkan nyawanya. Kesadaran pahit terungkap, musuh mengetahui rute pergerakan dan waktu serangan mereka secara sempurna. Semua ini bukan kebetulan, melainkan jebakan yang telah dirancang sejak awal. Suara logam beradu terdengar dari balik pintu. Ketegangan memenuhi ruangan. Sesuatu atau seseorang sedang mendekat. Tiba-tiba, sebuah tendangan keras menghantam tubuh seorang prajurit hingga terjatuh ke lantai. Serangan itu datang tanpa peringatan, brutal dan penuh dominasi. Prajurit itu meringis kesakitan, napasnya terengah, luka-luka di wajah dan tubuhnya semakin parah, namun ia masih sadar. Teriakan memecah keheningan, nama Sersan Kim dipanggil dengan nada panik dan khawatir. Seorang letnan mendekat dan bertanya dengan cemas apakah Sersan Kim baik-baik saja. Ia juga menanyakan kondisi tentara lain yang terlibat dalam insiden ini. Dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan, Sersan Kim mengaku tidak tahu. Ia menduga para tentara lain telah dibawa ke lokasi berbeda. Di saat yang sama, suara langkah logam kembali terdengar. Ancaman belum berakhir. Sosok misterius berdiri tegak di ambang pintu, tubuhnya besar dan tak tergoyahkan, wajahnya dingin dan kosong, memancarkan tekanan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Dialah dalang atau eksekutor dari jebakan ini. Prajurit berambut pirang menegakkan kepala meski tubuhnya penuh luka. Dengan nada getir dan lelah, ia bertanya, apa lagi yang akan terjadi setelah semua kekacauan ini? Sosok bersenjata yang wajahnya tertutup kain menatap balik tanpa emosi. Pertanyaan diarahkan padanya, siapa sebenarnya dia, dan apa hubungannya dengan Letnan Kang Ham Chan? Cahaya dari pintu terbuka membingkai siluet pria misterius itu. Para prajurit yang terikat terdiam. Dalam benak mereka, satu kesimpulan muncul. Aksennya jelas, dia pasti orang Korea. Dengan suara rendah namun tegas, pria bertopeng itu menyatakan tujuannya. Ia datang bukan sebagai musuh, melainkan untuk menyelamatkan mereka dari nasib yang lebih buruk. Dari atas, lorong dipenuhi tubuh-tubuh musuh yang tumbang. Dua orang bergerak cepat di tengah kekacauan. Jejak pertempuran brutal menunjukkan hanya satu pihak yang mendominasi. Sambil bergerak waspada, prajurit pirang mendesak jawaban. Ia menanyakan divisi sang penolong dan seberapa besar operasi ini sebenarnya. Jawaban yang datang justru menambah kebingungan. Pria bertopeng mengaku tidak bisa menjelaskan. Ia bekerja sendirian, tanpa tim, tanpa dukungan resmi. Wajah prajurit pirang menegang, keringat dan darah bercampur saat ia mencerna kenyataan mustahil itu. Satu orang mengalahkan semuanya. Tanpa peringatan, suara pintu dibanting keras memecah lorong. Insting tempur mereka langsung bangkit. Bahaya baru telah datang. Teriakan peringatan menggema. Musuh! Mereka bergerak serentak, senjata terangkat, jantung berpacu melawan waktu. Di ambang pintu lain, seorang pria bersenjata membeku sesaat, waktu yang paling buruk untuk muncul. Tatapannya melebar saat menyadari dirinya telah terlambat satu langkah. Dalam sekejap, pria bertopeng itu bergerak. Tangannya menghantam lawan dengan presisi brutal, menjatuhkan musuh sebelum mereka sempat mengangkat senjata. Serangannya cepat, bersih, dan tanpa ragu. Prajurit-prajurit yang selamat terdiam. Dengan mata membelalak, salah satu dari mereka menyadari kenyataan yang sulit diterima. Pria itu baru saja mengalahkan dua orang sekaligus tanpa menggunakan senjata api. Prajurit pirang menggenggam senjatanya erat. Nada suaranya dingin dan terluka. Ia mengakui kenyataan pahit. Mereka diperlakukan seperti barang bawaan, diseret oleh situasi tanpa kendali. Mereka keluar dari bangunan melalui celah dinding yang rusak. Udara luar terasa berbeda, lebih terang, namun tak menjamin aman. Sang pria bertopeng tetap berada di depan, memimpin tanpa banyak bicara.
Prajurit pirang menunduk, menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengakui terlalu sibuk berlari dan bertahan hidup hingga lupa memperhatikan stamina dan kondisi orang-orangnya. Sebuah kendaraan militer berhenti dan suara panggilan "Letnan" terdengar. Saat itu, belum ada yang tahu bahwa mereka sudah berada di dalam jebakan besar. Salah satu prajurit menjelaskan dengan serius, orang misterius itulah yang menyelamatkan mereka. Ia memerintahkan mereka menunggu di sini sampai sang letnan muncul bersama dirinya. Sosok bertopeng berdiri tenang di antara semak dan cahaya senja. Ia menyatakan bahwa inilah saatnya berpisah. Jika mereka bergerak ke arah barat daya, bantuan lain sudah menunggu. Prajurit pirang melangkah maju dan mengulurkan tangan. Isyarat sederhana, bukan perintah, bukan ancaman, hanya ucapan terima kasih dan pengakuan. Tangan itu menggantung di udara. Angin berembus pelan, dedaunan bergerak. Sang pria bertopeng menatapnya sesaat, wajahnya tetap tersembunyi, niatnya sulit ditebak. Ledakan dahsyat mengguncang area. Cahaya menyilaukan menelan segalanya, memaksa semua orang menunduk demi bertahan hidup dari hempasan kejutannya. Di balik asap dan debu, sosok pria berambut pirang muncul dengan senapan terangkat. Dengan tatapan tajam dan suara penuh wibawa, ia berteriak memerintahkan semua orang untuk menunduk. Di tengah kekacauan, sebuah pikiran terlintas. Bahkan setelah semua yang terjadi, pria itu sudah pulih. Bukan hanya selamat, tapi kembali bertarung seolah inilah medan yang paling ia kuasai. Peluru-peluru ditembakkan beruntun, gerakannya stabil, nafasnya terkendali. Setiap tembakan tepat sasaran, menekan musuh tanpa memberi mereka kesempatan membalas. Waktu pun melompat jauh ke depan. 6 bulan berlalu, sebuah bangunan modern berdiri tenang di bawah langit cerah, kontras dengan kekacauan yang pernah terjadi. Sebuah suara memanggil perhatian semua orang. Suasana formal terasa. Ini bukan lagi medan perang, melainkan awal dari babak baru. Seorang wanita berdiri di depan ruangan bersama seorang pria muda. Dengan nada tegas, ia mengumumkan bahwa mulai hari ini, pria tersebut akan bergabung dengan mereka. Wajah pria itu diperlihatkan jelas, penampilannya rapi, ekspresinya tenang, nyaris sulit dipercaya bahwa ia adalah orang yang sama dari medan pertempuran 6 bulan lalu. Ia membuka mulut untuk berbicara. Dengan sikap sopan dan suara rendah, ia memperkenalkan diri, sebuah izin sederhana yang menandai awal kehidupannya yang baru. Seorang gadis menatap lembut sambil tersenyum tipis. Dengan nada santai dan akrab, ia bertanya, apakah Opa kemungkinan sudah berada di kelas sekarang? Suasana kelas mendadak ramai oleh bisik-bisik dan antusiasme. Beberapa siswi berkerumun, wajah mereka berbinar saat membicarakan seseorang yang baru saja mereka lihat. Seorang pria tampan di kantor. Kegembiraan itu terasa berlebihan, hampir seperti mimpi. Waktu melompat jauh ke depan. 10 tahun kemudian, sebuah pesawat melintas di langit biru, membawa kisah lama yang seharusnya telah terkubur bersama waktu. Sebuah pengakuan batin muncul. Ia tak pernah menyangka bahwa Opa yang selama ini mereka kira meninggal bersama orang tuanya dalam kecelakaan pesawat, ternyata masih hidup. Dua sosok berdiri saling berhadapan. Seorang pria tua dengan tangan gemetar memegang wajah seorang pria muda, matanya berkaca-kaca. Dengan suara tak percaya, ia memastikan kenyataan yang ada di hadapannya. Dia masih hidup. Nama itu kembali terdengar, Yu Da-yun, sebuah panggilan yang terasa asing sekaligus sangat dekat, membangkitkan sesuatu yang lama terpendam. Wajah sang gadis membeku, matanya melebar, nafasnya tertahan. Nama itu menghantam kesadarannya seperti kilat, kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lamunan itu terputus kasar. Di dalam kelas, seorang guru menegur dengan nada tajam, menanyakan berapa kali ia harus memanggil namanya. Gadis itu tersentak kembali ke realita. Dengan gugup, ia meminta maaf. Pikirannya masih melayang, terjebak antara masa lalu dan kenyataan di hadapannya. Guru itu melipat tangan dan mengingatkannya tentang pelajaran olahraga. Ia diminta menyerahkan pakaian olahraga yang seharusnya dibawa hari ini. Gadis itu menjawab ragu. Ia memang membawanya, tetapi jika ia harus meminjamkannya, lalu ia sendiri harus memakai apa? Suara keras memecah suasana kelas. Sebuah kalimat penuh penilaian dilontarkan, kasar dan tanpa empati. Tatapan para siswi langsung tertuju pada satu orang.
Tangan terayun cepat, sebuah pukulan mendarat dengan efek dramatis. Gadis itu tersentak, matanya melebar, bukan karena sakit, tetapi karena kaget dan dipermalukan di depan semua orang. Ia terdiam, kepalanya menunduk, rambut menutupi matanya. Tidak ada bantahan, tidak ada air mata, hanya keheningan yang menekan. Pengumuman kembali terngiang di ruangan. Siswa baru itu akan bergabung mulai hari ini. Kalimat yang netral, namun bagi sebagian orang terasa seperti pemicu kegaduhan. Wajah siswa baru diperlihatkan jelas, ekspresinya tenang, nyaris kosong, seolah ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, atau justru pengabaian. Guru menjelaskan latar belakang singkatnya. Ia tinggal lama di luar negeri karena masalah pribadi. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menyimpan beban yang tak terlihat. Guru menegaskan bahwa kelas harus membantu siswa baru beradaptasi. Beberapa murid menjawab patuh, sementara yang lain hanya mendengarkan dengan enggan. Di sudut kelas, seorang siswa memandang dengan sinis. Dalam pikirannya, keributan ini terasa berlebihan. Semua orang seolah kehilangan akal hanya karena seorang pendatang baru. Nada batinnya berubah dingin. Baginya, siswa baru itu tampak menyedihkan, bukan karena lemah, tetapi karena akan menjadi sasaran empuk di lingkungan yang kejam. Sebuah kalimat batin mengeras menjadi ancaman. Hari pertama bukan tentang sambutan, melainkan tentang penghinaan, sebuah ritual tak tertulis. Konflik pun meledak, sebuah teriakan kasar dilontarkan, menudung dan menantang. Tatapan menusuk diarahkan langsung pada sang pendatang baru. Permusuhan pertama telah dimulai. Suasana mendadak hening. Sebuah kalimat pembuka dilontarkan dengan nada tegas, meminta perhatian penuh. Seolah apa yang akan disampaikan bukan hal sepele. Pria berambut pirang menunduk sedikit, sorot matanya tajam. Ia mulai mengingatkan dengan serius. Saat tinggal di Korea, ada satu hal yang harus benar-benar dipegang. Hindari perkelahian dengan cara apapun. Peringatan itu ditegaskan kembali, bukan sekedar nasihat, melainkan perintah yang lahir dari pengalaman pahit. Di sebuah meja sederhana, dua orang duduk berhadapan. Pria berambut abu-abu mengaku sudah mengetahui banyak tentang dunia itu. Lawan bicaranya tampak terkejut. Ternyata ia tidak sedang berbicara dengan orang biasa. Tatapan serius mengeras. Ia memanggil lawannya dengan sebutan letnan, sebuah panggilan yang membuka lapisan masa lalu yang belum selesai. Pengakuan pun keluar tanpa ragu. Ia adalah seorang profesional yang hidup di medan perang selama 10 tahun. Kalimat itu terdengar datar, tapi berat. Nada suara berubah menjadi keras dan penuh tekanan. Ia menjelaskan alasan sebenarnya. Larangan bertarung itu bukan demi kelemahan, melainkan karena ia tahu betul seperti apa musuh yang mungkin akan muncul. Di ruang kelas, dua sosok berdiri saling membelakangi. Yang satu tampak tenang dan tertutup, yang lain menyeringai samar. Kontras yang mencolok di tengah keramaian murid lain. Dari balik bahu, senyum sinis itu semakin jelas. Dalam pikirannya, ia menyimpulkan dengan enteng. Anak baru itu ketakutan, dan karena itu, bukan ancaman apapun. Percakapan lain pun dimulai. Seorang siswa menyapa dengan nada netral, menanyakan nama. Jawabannya singkat dan tenang. Iya, sebuah perkenalan sederhana, tanpa emosi berlebih. Seorang teman mendekat dan berbisik pelan, mencoba mencairkan suasana. Ia mengatakan bahwa kejadian tadi pasti cukup mengejutkan. Ia melanjutkan dengan suara lebih rendah. Ia melihat jelas seseorang mengayunkan kaki untuk menyandung, sebuah tindakan yang nyaris berubah jadi keributan. Nama itu pun disebut. Orang yang mencoba menyandungnya adalah Lee Jae-hyun, salah satu murid yang terkenal bermasalah. Peringatan serius pun diberikan. Di kelas ini, ada dua orang yang harus benar-benar diwaspadai, Lee Jae-hyun dan Joo Hyuk-jin yang duduk tepat di belakangnya. Keduanya dikenal suka mencari masalah, apalagi karena wali kelas mereka bukan tipe guru yang ketat. Ucapan terima kasih dilontarkan singkat, senyum kecil muncul, sopan, tenang, tanpa emosi berlebih. Pelajaran berlangsung membosankan. Seorang siswa di depan sudah mulai menguap lebar, kehilangan fokus sepenuhnya. Di bangku belakang, kepala seseorang terkulai di atas meja. Ia tertidur pulas, tak peduli suasana kelas. Waktu bergeser, keluar kelas. Di lapangan sekolah, sekelompok siswa berkumpul membentuk lingkaran. Suasana terasa aneh, terlalu ramai untuk sekedar istirahat biasa. Tiba-tiba, hujan deras mengguyur sebuah adegan lain, bukan di sekolah, melainkan di medan yang gelap dan brutal.
Sosok yang sama bergerak cepat, menghantam lawan tanpa ragu. Ingatan masa lalu yang keras dan berdarah kembali menghantui. Kilasan wajah penuh luka muncul dalam ingatan. Rahang mengeras, gigi terkatup menahan rasa sakit. Kenangan itu datang tiba-tiba, kasar, dan tak pernah benar-benar hilang. Bayangan masa lalu berlanjut. Malam gelap, air dingin setinggi dada, sosok-sosok bersenjata bergerak diam-diam. Ketakutan, darah, dan insting bertahan hidup bercampur menjadi satu. Sebuah kalimat sederhana muncul di ruang kosong. Negara ini. Sebuah penegasan yang terasa berat. Lalu satu kata lagi menyusul. Damai. Kontras yang menyakitkan antara apa yang dulu dan apa yang ada sekarang. Kenyataan masa kini pun tampil. Para siswa berjalan santai di lingkungan sekolah, tertawa dan berbincang. Dunia terus berjalan seolah kekerasan itu tak pernah ada. Di tengah keramaian itu, seorang gadis berhenti dan bertanya dengan gugup. Ia memastikan apakah ia sedang menunggunya. Suaranya terdengar berdebar. Jawabannya singkat dan jujur. Ia ingin pulang bersama. Pertanyaan berikutnya muncul dengan hati-hati. Apakah ada rencana lain? Gadis itu terdiam sejenak. Sebuah kata pendek keluar. Oke, canggung namun tulus. Mereka berjalan berdampingan di gang sempit. Ia berkomentar bahwa situasinya terasa benar-benar canggung. Gadis itu langsung menyangkal dengan panik. Ini bukan canggung, hanya sedikit gugup. Percakapan berubah menjadi lebih pelan dan personal. Ia mulai bercerita tentang kecelakaan itu saat usianya baru 9 tahun dan ingatannya tentang keluarga masih terpecah-pecah. Ia mengaku hanya mengingat sedikit, dirinya, sang adik perempuan, dan kakek, potongan kenangan yang tak pernah utuh. Dengan nada lembut namun berat, ia mengatakan bahwa baginya mungkin masih lebih mudah, karena sang gadis saat itu baru berusia 7 tahun. Luka yang lebih dalam seringkali datang dari usia yang terlalu muda untuk memahami kehilangan. Seorang siswi menjawab dengan nada ketus dan defensif. Ia mengaku juga tidak tahu apa-apa, seolah ingin segera mengakhiri pembicaraan yang terasa mengganggu. Di sisi lain, Yudayun tampak tegang. Keringat dingin mengalir di pipinya, matanya melebar. Ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman sedang mengarah padanya. Yu Ijin berdiri di sampingnya dengan sikap tenang. Ia melirik sekilas, lalu berkomentar ringan, menyadari bahwa Dayun ternyata bisa berjalan cukup cepat untuk mengimbanginya. Namun suasana langsung berubah. Sebuah peringatan dingin terlintas, jangan bermain-main dengannya. Nada itu tidak keras, tapi jelas mengandung ancaman. Wajah siswi berambut roll berubah tajam. Latar merah menegaskan niat buruknya. Ia memperhatikan Dayun dengan tatapan penuh perhitungan. Pertanyaan pun dilontarkan dengan nada merendahkan. Ia menanyakan apakah Yu Ijin hanyalah teman Dayun atau sesuatu yang lebih. Dari kejauhan, seorang pria bertubuh besar ikut memperhatikan. Dalam pikirannya, ia merasa terganggu. Mengapa anak kecil itu terus menatap ke arahnya? Dengan suara keras dan kasar, pria itu melontarkan ancaman. Ia mengejek tatapan Yu Ijin, menyamakan ketenangan itu dengan sikap orang yang siap mati. Percakapan di kantin terpotong. Siswi berambut roll ikut tersulut emosi, menyebut Yu Ijin sebagai lacur kecil dengan nada menghina. Ia mengeluh dengan kesal, merasa tidak nyaman karena Yu Ijin terus menatap ke arah mereka. Ketegangan di udara semakin terasa. Akhirnya, konflik terbuka. Pria bertubuh besar melangkah maju dan memanggil dengan kasar. Ia menuntut perhatian, merasa diabaikan. Yu Ijin merespons dengan tindakan, bukan kata-kata. Ia meraih tangan Dayun dan menariknya sedikit ke belakang. Sebuah isyarat protektif yang tenang, namun tegas. Bentrokan tampaknya tinggal selangkah lagi. Pria bertubuh besar mencondongkan badan. Wajahnya mendekat dengan seringai gelap. Ancaman keluar pelan namun jelas. Ia ingin menakut-nakuti, ingin mendominasi. Yu Ijin menatap lurus tanpa emosi. Dalam benaknya, ia menilai cepat. Untuk seseorang yang benar-benar ingin bertarung, pria ini terlalu gegabah, terlalu lemah. Ia menghela nafas pendek. Keputusan muncul sederhana. Lebih baik diabaikan saja, tidak layak diberi waktu. Namun, pengabaian itu justru memicu amarah. Dengan teriakan keras, pria itu menuntut pengakuan. Merasa direndahkan karena tidak dianggap ada. Di tengah ketegangan, Yu Dayun melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Permintaan maafnya tulus dan panik.
Ia berharap semua ini berhenti sebelum terlambat. Pria itu melirik dengan mata menyala. Ia mendengus, menuding masa lalu Yu Ijin yang lama tinggal di luar negeri, seolah itu alasan untuk merendahkan. Yu Ijin menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa ia belum terbiasa dengan budaya di sini. Nada suaranya datar, tidak menantang, namun tegas. Jawaban itu disambut kemarahan. "Apa hubungannya denganku?" teriak pria itu, melangkah makin dekat. Emosi mengambil alih nalar. Wajah Yudayun membeku, matanya membesar, nafasnya tertahan. Ia merasakan bahaya yang nyata, jarak yang kian menyempit. Tangan kasar mencengkeram kerah Yu Ijin. Serat kain menegang, suara gesekan tajam memecah udara. Batas telah dilanggar. Dalam sekejap, Yu Ijin bergerak, tangannya menepis dan mengunci. Gerakan bersih dan efisien. Sebuah suara pendek terdengar. Ak, tanda cengkeraman itu patah. Pria itu terhuyung sambil mencengkram lengannya sendiri. Wajahnya memucat oleh rasa sakit yang datang terlambat. Ia baru menyadari apa yang terjadi. Teriakannya terdengar panik, bercampur amarah dan kebingungan. Ia mencoba membalas dengan tenaga penuh, mengayunkan pukulan kasar tanpa teknik. Namun gerakannya terbaca jelas, lambat, terbuka, dan putus asa. Yu Ijin berdiri tenang. Dasi terayun pelan, napasnya stabil. Tatapannya dingin, bukan marah, melainkan selesai. Seolah pertarungan ini bahkan tidak layak disebut pertarungan. Tubuh besar itu terlempar dan menghantam tanah. Darah mengalir dari hidungnya, matanya terpejam. Kesadaran lenyap bersama kesombongannya. Langkah para prajurit terdengar serempak di lapangan. Tubuh-tubuh terlatih bergerak dalam barisan rapi, napas berat, keringat mengalir. Disiplin mutlak, tidak ada ruang untuk kesalahan. Di kejauhan, dua instruktur berdiri memperhatikan. Kalau tidak salah, hari ini ya? Tatapan sang letnan menyipit mengarah ke gerbang sekolah yang terlihat dari balik pagar. Ijin mulai masuk sekolah, lanjutnya datar. Iya, nada suara itu terdengar biasa, namun sorot matanya berbeda, tajam, penuh keyakinan. Dia akan baik-baik saja. Aku sendiri yang telah mendidiknya. Senyum tipis muncul di wajah sang letnan, penuh kepercayaan diri. Namun sebelum kata-kata itu benar-benar mengendap, "Menurut Anda begitu?" Suara lain memotong, lebih rendah, lebih hati-hati. Kilasan kejadian pagi tadi terlintas kembali. Kerumunan siswa, tatapan penuh rasa ingin tahu, lalu provokasi, ancaman, dan akhirnya kekerasan. Yu Ijin menghela napas pelan. "Maaf, aku mengingkari janji di hari pertama, Letnan." Di lantai kantin, tubuh besar tergeletak tak bergerak. Darahnya mengalir dari hidungnya, matanya setengah terbuka, namun kosong. Matanya terlihat kabur. Kesadaran perlahan menghilang. Kursi-kursi berderit saat siswa mundur panik. Beberapa berteriak, yang lain terpaku tak percaya. Dalam sekejap, tinjuan keras melesat lurus ke arah wajah pria berseragam putih itu. Gerakannya begitu cepat hingga udara di sekitarnya seolah terbelah. Ia terhempas ke lantai dengan keras. Tubuhnya tergeletak tak berdaya, matanya terbuka lebar, tak sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Yudayun yang melihat kejadian itu hanya bisa terpaku. Tangannya gemetar memeluk tas, matanya membesar dipenuhi keterjekutan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Pertanyaan itu menggema di benak semua orang yang melihat tubuh terkapar di lantai. Seorang siswi menunduk dengan wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, rasa panik jelas tergambar di matanya. Beberapa saat kemudian suasana berubah hening. Pria itu berjalan menjauh, sementara seorang wanita berdiri kaku, masih mencoba mencerna kejadian barusan. Ia berhenti dan berbalik. "Maaf, kau pasti kaget," ucapnya tiba-tiba, memecah keheningan. Dengan ragu, ia melanjutkan. "Ya, kau mau makan sesuatu atau mau kubelikan sesuatu?" Yudayun tersenyum kecil sambil menggeleng pelan. Tidak perlu," jawabnya. Namun pria itu menatapnya sejenak dan bertanya, "Benarkah? Ayo kita pulang." Kalimat singkat itu terdengar lembut seolah menenangkan suasana yang masih tersisa tegang. Ia menoleh sambil tersenyum tipis, menggenggam jaket dengan santai. Wajahnya tenang seakan kejadian tadi hanyalah hal sepele baginya. Dengan raut penasaran, Yudayun bertanya pelan, "Apa Opa yang melakukan itu ke kedua Sunbe itu?" Ia berjalan di sampingnya lalu menjawab singkat, "Ya." Tak ada penjelasan panjang, hanya kejujuran sederhana. "Begitu." Ia melanjutkan dengan nada serius. Di negara ini, tidak sopan memandangi orang seperti itu. Mereka bisa marah, seperti yang terjadi barusan. Langkah kaki mereka menyusuri jalan senja.
Bahkan di negaramu sendiri, kau harus berhati-hati saat memandang orang. Itu bisa menyebabkan bahaya. Yudayun menoleh, matanya dipenuhi kebingungan. Kalau begitu, kenapa malah Opa yang melakukannya? Tanpa menoleh, ia menjawab dengan suara tenang. Karena sepertinya mereka mengganggumu. Keheningan pun tercipta. Yudayun menunduk, wajahnya memerah, sementara pria itu terlihat kaku. Tak tahu harus berkata apa lagi. Malam mulai turun. Lampu-lampu bangunan menyala perlahan menandakan akhir hari yang penuh cigutan, dan awal perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dengan wajah panik, sang kakek mengangkat kedua tangannya. Sudah, kakek bilang biar kakek saja. Kau harus istirahat dan makanlah buah Yu Ijin. Nada suaranya penuh kekhawatiran, tak ingin cucunya memaksakan diri. Yu Ijin hanya tersenyum kecil sambil mengenakan celemek dapur. Tidak apa-apa, jawabnya tenang, seolah kelelahan tak berarti apapun. Kakek menatapnya dengan lembut. Kakek harap kau menikmati makan malamnya. Kakek sudah berusaha tapi kakek memang tidak pandai memasak. Ada sedikit rasa bersalah di wajahnya. Yu Ijin menunduk, tersenyum tulus. Tidak kok, aku sangat menikmatinya. Makanannya terasa enak. Di belakangnya, sang Yudayun dan kakek terlihat lega mendengarnya. Bagaimana hari pertamamu? Apa ada masalah? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada hati-hati, penuh perhatian. Yu Ijin menoleh sedikit, terkejut. Hah? Lalu ia terdiam sejenak. Soal itu, ia kembali menunduk, senyum tipis terukir di wajahnya. Tentu tidak. Jawaban singkat tapi syarat makna. Ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Malam semakin larut. Selamat malam, Katek. Selamat malam kalian berdua. Suara perpisahan terdengar hangat di bawah langit malam. Di kamar yang sunyi, Yu Ijin itu merebahkan diri di atas ranjang. Langit-langit kamar menatap balik pikirannya yang mulai mengembara. Dalam kilasan ingatan, sang kakek memegang wajahnya dengan penuh haru. Kakek sangat bersyukur, kau pulang. Kata-kata itu terus menggema di hatinya di tengah malam. Makonlah. Senyum kakek begitu hangat, penuh ketulusan dan perhatian, seolah ingin memastikan cucunya benar-benar baik-baik saja. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Ruang dipenuhi warna merah gelap, orang-orang terdiam, tertunduk, dan ketakutan. Suara-suara panik bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, seorang bocah menutup wajahnya dengan masker. Tangannya gemetar, napasnya terengah, terjebak dalam situasi yang tak ia pahami. Tekanan semakin kuat, tubuh-tubuh lain menindihnya, ruang semakin sempit dan rasa takut merayap perlahan. Sebuah ledakan cahaya dan panas menyambar. Suara dentuman memecah segalanya, menghancurkan ketenangan yang tersisa. Wajahnya membeku, keringat dingin mengalir di pelipis, matanya terbuka lebar, napasnya tertahan. Ia tersentak, terbangun dengan napas memburu. Semua itu terasa nyata, terlalu nyata. Oh, sudah bangun. Aku baru saja mau membangunkan. Suaranya lembut, menenangkan, seolah menariknya kembali ke kenyataan. Makanan sisa semalam sudah kuhangatkan, makanlah. Ia berdiri di dapur, membawa panci dengan senyum kecil yang hangat. Yudayun bersiap pergi, berdiri di ambang pintu sambil mengenakan sepatu. Langkah kecilnya terdengar ringan, namun penuh energi pagi. Hari baru pun dimulai. Gedung sekolah berdiri di bawah langit cerah, menjadi saksi bahwa meski bayangan masa lalu masih menghantui, hidup tetap harus berjalan ke depan. Dengan tangan terlipat dan tatapan tajam, wanita berambut pirang itu bertanya dingin. Jadi maksudmu, murid pindahan itu adalah kakaknya Dayun? Suasana langsung terasa menekan. Gadis berambut cepol itu menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa kita akan baik-baik saja kalau terus mengincar Dayun? Keraguan dan ketakutan bercampur di benaknya. Bayangan seorang pria muncul dalam pikirannya. Tatapan dingin, wajah tanpa ekspresi. Deguk. Ia menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memandang punggung wanita pirang itu berjalan menjauh. Seharusnya gak masalah. Namun ucapannya terdengar lebih seperti usaha menenangkan diri sendiri. Kakaknya Hijin itu jagoan di antara kelas 3. Nama itu bergema keras di kepalanya. Cukup untuk membuat siapapun berpikir 2 kali. Tiba-tiba, sesuatu menghantam kepala Yudayun dari samping. Au! Rasa sakit menjalar sebelum ia sempat bereaksi. Ia memegangi kepalanya sambil menoleh panik. Mata besarnya dipenuhi keterjekutan dan rasa tidak adil. Jangan lebay sialan, suara wanita pirang itu terdengar dingin dan merendahkan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ada apa? Tanpa menunggu jawaban, ia menambahkan, ayo ikut. Nada perintah itu tak memberi ruang untuk menolak. Yudayun menatap dengan gugup. Kemana?
Pertanyaan sederhana namun langkah kakinya sudah terlanjur mengikuti, menandai awal dari sesuatu yang tidak akan sederhana lagi. Wajah Hijin memerah oleh amarah. "Kemana?" Bentakan itu meledak, penuh emosi dan hinaan yang tak ditahan lagi. Tatapan kosong namun dingin menatap lurus ke depan. "Diam dan ikut!" Nada suaranya datar, tapi justru lebih menakutkan. Tempat itu sunyi dan terasing. Bangunan tua, pintu tertutup, tak ada orang lain. Tempat yang sempurna untuk melakukan apapun, tanpa saksi. Tubuh Yudayun terlempar dan jatuh ke lantai. Ah! Rasa sakit menyambar sebelum ia sempat menahan diri. Dari atas, suara itu terdengar merendahkan. "Hei Dayun, ingat apa yang gua bilang soal berani melawan?" Yudayun menelan ludah. "Apa maksudmu?" "Lihat si bodoh ini. Ini soal yang kemarin." Sepasang kaki berdiri tepat di hadapannya. Posisi yang jelas menunjukkan siapa yang berkuasa. "Kakak lu bisa berkelahi ya?" Ia tersenyum sinis. Itulah mengapa si kecil Dayun lupa diri dan berani melawan. Dengan santai, ia memainkan ponselnya. "Tenang saja, kehidupan sekolah kakak lu yang menyedihkan itu juga akan hancur." Ancaman itu diucapkan seperti lelucon. Tatapan matanya mengeras. "Lu tahu siapa yang kemarin kakak lu hajar kan?" Setiap kata menusuk lebih dalam dari pukulan. Ia jongkok hingga sejajar dengan Dayun, senyum kejam terlukis jelas. "Dia adalah teman opa gua." Kalimat pendek, namun cukup untuk membuat dunia Dayun runtuh seketika. Dengan senyum tipis yang berbahaya, ia berkata pelan namun menusuk. "Kakak lo sedang berhadapan dengan opa gua sekarang." Nada suaranya tenang, terlalu tenang untuk sebuah ancaman. Dayun tersentak, bangkit sambil berteriak putus asa. "Apa yang mau kau lakukan ke opaku?" Amarah dan ketakutan bercampur, suaranya pecah. Balasannya datang keras dan kasar. "Lu pikir sedang membentak siapa, sialan?" Tangan itu mendorongnya tanpa ragu, menegaskan perbedaan kekuatan. Dayun berlari, langkahnya panik, nafasnya tercekat. Namun suara itu mengejarnya dari belakang. "Lu pikir lu bisa lari?" Bayangan ketakutan membentang di lantai. Pintu kelas terbuka. Dayun masuk dengan wajah pucat, mencoba terlihat normal. Namun dari balik kaca, tatapan-tatapan penasaran sudah menunggu. Bisik-bisik mulai menyebar, wajah-wajah siswa menegang, beberapa menutup mulut, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di lorong lain, langkah kaki berat terdengar. Dua pria berjalan masuk dengan aura yang berbeda, tenang tapi mengintimidasi. Seorang pria berambut kemerahan melangkah maju, senyum miring terukir di wajahnya, tatapan yang menandakan masalah besar akan segera terjadi. "Opa!" Teriakan Dayun menggema di kelas memecah suasana tegang. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Ia berdiri di sana, terengah, pakaian kotor, wajah memerah oleh tangis dan amarah. Namun matanya menyala oleh satu hal, harapan bahwa semuanya belum terlambat. Suara itu terdengar ragu namun jelas. "Dayun?" Nama itu memotong udara, membuat semua orang menoleh. Pandangan Sang Yu Ijin mengeras, matanya menelusuri ruangan, mencari satu sosok yang paling ia khawatirkan. Mulut Dayun terbuka, nafasnya tersengal-sengal. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat oleh rasa takut dan marah. Noda hitam mencolok menempel di dada, jejak kasar yang tak bisa disembunyikan. Sorot mata Sang Yu Ijin berubah, tenang tapi berbahaya. Ia langsung memahami apa yang telah terjadi. Sebuah suara sinis memecah keheningan. "Hehe, sial, sang adik ternyata khawatir dengan opanya." Nada mengejek itu sengaja menyalakan api. Pria berambut merah tersenyum malas sambil mengangkat bahu. "Adikku malah selalu merepotkanku." "Ya kali." Ucapannya terdengar santai, seolah semua ini hanya permainan. Hijin melangkah maju, nada suaranya berubah datar. "Aku juga akan khawatir kalau Opa U sampai dihajar." Kalimat itu terdengar seperti empati, namun sejatinya adalah peringatan. Suasana kelas tampak biasa. Murid-murid sibuk dengan urusan masing-masing, menulis, bercanda, berjalan ke bangku. Tak ada yang menyangka, badai sedang mengintai. Wajah seorang siswa mengeras. Keringat mengalir di pelipisnya. Matanya melebar. Ia sadar, ada yang salah. Tok,
Sebuah benda kecil melesat dan menghantam kepalanya. Benturan singkat tapi cukup untuk memicu tawa. Yeay, headshot! Sorakan meledak dari belakang kelas. Dua siswa berdiri dengan senyum puas. Ini permainan bagi mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan santai. Harry, berikan aku penghapusmu. Harry terkejut, tapi hanya bisa mengangguk. Hah? Oke. Tanpa peringatan, bruk! Tubuh itu melesat ke depan. Penghapus terlepas dari genggaman. Pak! Pukulan keras menghantam wajah. Teriakan dan suara benturan menyatu dalam 1 detik yang brutal. Yah, begitu caranya. Kamu lihat itu? Tangan terkepal, wajah penuh adrenalin. Kekerasan dipamerkan seolah prestasi. Di balik senyum bengkok, 1 tangan mengangkat penghapus. Kalau begitu, aku akan menggunakan M4. Nada bercanda, tapi niatnya jelas. Semakin kejam. Wum! Tunjuk terayun dari atas. Penuh tenaga dan niat menghancurkan. Serangan berikutnya sudah siap. Dan kali ini, tak ada yang bercanda lagi. Duak! Sebuah hantaman keras menghantam tangan seseorang. Tubuhnya terpental, sementara wajahnya dipenuhi rasa kaget dan sakit. Hah? 2 pelaku terdiam. Mereka tidak menyangka ada sesuatu yang mengganggu aksi mereka. Seorang siswa berdiri di belakang korban. Tangannya mencengkram seragam dengan tenang. Tanpa emosi, tanpa ragu. Salah satu pelaku mendecak kesal. Ada sesuatu yang bikin aku jengkel dengan sampah kecil itu. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, kita harus menghentikannya sebelum dia bikin kita makin kesal. Kamu di sini? Sebuah suara terdengar dari bangku depan. Seolah tak ada apa-apa, Ijin menoleh perlahan. Tatapannya tajam, penuh perhatian. Apa kamu baik-baik saja? Nada suaranya rendah, tenang dan tulus. Aku baik-baik saja. Jawaban itu terdengar ragu, dipenuhi ketakutan yang disembunyikan. Di belakang mereka, 2 pelaku tertawa kecil. Bagi mereka, semua ini hanya hiburan. Lol. Senyum licik mengembang, penuh ejekan. Bel berbunyi. Kelas kembali terlihat normal, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun ketenangan itu palsu. Hei Ijin, apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Seorang siswa menoleh dengan senyum gugup. Kalau mau ikut denganku, aku bisa mengajakmu berkeliling. Ijin menjawab dengan tenang. Aku rasa hari ini tidak bisa. Ia lalu menambahkan, aku harus pulang ke rumah bersama adikku. Adik? Ekspresi temannya berubah terkejut. Kalian pindah ke sini bersama? Tidak. Adikku sudah ada di sekolah ini. Temannya langsung berpikir keras. Siapa namanya? Mungkin aku tahu. Yudayun. Nama itu diucapkan pelan, tapi langsung terasa berat. Yudayun? Anak tahun pertama Yudayun? Wajah temannya langsung pucat. Itu adikmu? Iya. Nada suaranya berubah hati-hati. Jujur saja, kehidupan sekolah adikmu sekarang sedang sulit. Adikmu populer di SMP, karena dia imut dan pintar di sekolah. Itu membuat banyak murid pria tertarik padanya. Namun suasana langsung berubah gelap. Dan karena itu, ada perempuan yang tidak suka. Mereka mulai membuli Dayun. Kata itu jatuh seperti palu. Membuli? Tatapan Ijin mengeras. Dan semua orang hanya melihat itu terjadi. Teman Ijin menjelaskan dengan wajah cemas bahwa perempuan yang membuli Dayun adalah Kim Ki-soo, seorang preman puncak kelas 3 SMP. Nama itu terdengar berat, bahkan sebelum Ijin benar-benar memahaminya. Ia melanjutkan, sejak Dayun berada di kelas yang sama dengan Kim Ki-soo di SMA, hidupnya justru menjadi lebih sulit. Tekanan itu terus berlanjut tanpa henti. Narasi bergeser ke sebuah benda kecil di lantai. Penghapus. Teman Ijin mengatakan bahwa orang seperti mereka tidak pernah membuli tanpa alasan tertentu. Selalu ada pemicu di baliknya. Adegan berpindah ke rumah. Ijin duduk bersama kakek dan adiknya di meja makan. Dalam hati, Kakek berharap Jin bisa beradaptasi dengan baik di sekolah barunya dan menjalani hari-hari yang normal. kakek tersenyum lembut, tetapi mengaku sulit berhenti khawatir karena Ijin telah lama tinggal di luar negeri. Ia takut sejarah kelam akan terulang pada Dayun. Dayun dengan polos tersenyum sambil makan. Ia meyakinkan kakeknya bahwa semuanya baik-baik saja.
dan mengatakan bahwa dia pandai di sekolah. Kakek tertawa kecil dan menegaskan bahwa itulah alasan ia tidak terlalu khawatir. Dayun dikenal cerdas, sopan, dan selalu dipuji oleh guru-gurunya saat pertemuan orang tua. Kembali ke kelas. Teman Ijin bertanya kembali, apakah Ijin benar-benar baik-baik saja setelah mendengar semua cerita tentang Dayun. Ijin mengucapkan terima kasih karena sudah diberitahu. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya jelas sedang bekerja keras. Temannya memperingatkan Ijin bahwa meskipun Dayun dikenal baik dan populer, situasinya berbahaya. Ia meminta Ijin untuk berhati-hati. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Sebuah kursi melayang di udara dan terlempar dengan keras ke arah kelas, memecah ketenangan dan menandai awal dari kekacauan baru. Suasana kelas mendadak tegang. Beberapa siswa menoleh dengan wajah terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar ketika dua orang asing masuk ke dalam kelas. Seorang siswa bertanya dengan nada menantang, mempertanyakan apa tujuan mereka masuk ke kelas orang lain tanpa izin. Pria berambut oranye maju selangkah. Dengan senyum sinis, ia menjawab seolah kehadirannya di sana adalah hal yang wajar dan tak perlu dipertanyakan. Nama Kim Ki-soo terucap. Reaksi seketika muncul. Wajah yang tadinya arogan berubah kaku. Nama itu jelas bukan nama sembarangan. Seseorang menunjuk ke arah belakang. Di sana, Ijin duduk diam, menunduk, berusaha mengecilkan dirinya dari perhatian. Ketegangan meningkat. Nada bicara berubah kasar, penuh ejekan. Mereka menyebut Ijin dan orang-orang sepertinya sebagai sosok menyedihkan. Pria berambut oranye terus melontarkan kata-kata merendahkan, menganggap semua alasan hanyalah sampah yang tak layak didengar. Tatapan tajam tertuju ke arah lain. Seseorang akhirnya angkat suara, memanggil dengan satu kata pendek namun penuh tekanan. Dengan sikap meremehkan, pria itu menunjuk sambil memerintahkan, seolah ia berkuasa penuh atas situasi di ruangan itu. Ijin akhirnya berdiri. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya dingin, jelas berbeda dari sikap pasrah sebelumnya. Ketegangan mencapai puncaknya. Nama itu akhirnya terucap lagi, Kim Ki-soo. Sebuah nama yang langsung membuat suasana menjadi tegang. Dengan senyum miring penuh kepercayaan diri, Ki-soo bertanya, "Kau sudah mengenaliku sejak pertama kali datang ke sekolah ini?" Nada suaranya berubah provokatif. Ia menyuruh membawa barang itu ke hadapannya, seolah semua ini hanyalah permainan baginya. Dayun muncul dalam kondisi memprihatinkan. Wajahnya memerah, napasnya tersengal, dan seragamnya kotor. Jelas ia baru saja mengalami sesuatu yang buruk. Yu Ijin memanggil nama Dayun. Suara itu terdengar tegas, menandakan ada pihak lain yang mulai menyadari situasi ini. Kamera menyorot Dayun, wajahnya berantakan, dan ada noda kotor di seragamnya, bukti nyata bahwa ia telah diperlakukan kasar. Tatapan Yu Ijin mengeras, matanya menangkap semua yang terjadi, dan kemarahannya mulai muncul ke permukaan. Ki-soo berdiri santai di tengah kerumunan dan berkata, "Sepertinya itu gadis suruhan Heijin. Baginya semua ini hanyalah hiburan." Dayun menatapnya dengan mata bergetar. Rasa takut dan malu bercampur jadi satu, membuat tubuhnya kaku. Kim Ki-soo berdiri santai di tengah kelas, dikelilingi oleh anak buahnya. Tatapannya penuh percaya diri, seolah ruangan itu adalah wilayah kekuasaannya. Yu Ijin menatap ke arah mereka dengan ekspresi terkejut. Matanya terbuka lebar, menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukan orang sembarangan. Wajah Dayun terlihat gemetar, napasnya tersengal, luka dan kotoran di seragamnya menjadi bukti bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf pada opanya. Kalimat Dayun terhenti di tengah. Ia tak sanggup melanjutkan. Rasa bersalah dan takut bercampur jadi satu. Heijin mendesah pelan, menyebut Dayun sebagai ratu drama, seolah menganggap semua ini hanya sandiwara. Yu Ijin akhirnya memanggil namanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Satu kata itu saja sudah cukup membuat suasana berubah. Ia berkata dengan tegas bahwa Dayun tidak perlu meminta maaf, semua yang terjadi bukan kesalahannya. Tanpa peringatan, sebuah tinju melayang dengan kecepatan luar biasa. Serangan itu menghantam tepat ke arah lawan, memecah ketegangan menjadi kekerasan nyata. Tubuh seseorang terhempas dan jatuh ke lantai dengan keras. Suara benturan menggema, membuat seluruh kelas terdiam membeku. Yu Ijin berdiri dengan tatapan dingin. Ia menegaskan bahwa ini bukan kesalahan Dayun, melainkan kesalahan mereka yang berani menyentuhnya. Salah satu anak buah Kim Ki-soo bangkit dengan wajah penuh amarah, mengepalkan tinju dan melesat maju untuk menyerang balik. Situasi berubah menjadi konfrontasi terbuka. Kekerasan tak lagi bisa dihindari, dan semua orang di ruangan itu tahu,
Ini baru permulaan. Namun serangan itu dibalas cepat. Tubuhnya terpental sebelum sempat menyentuh Ijin. Untuk pertama kalinya, ekspresi Kim Ki-soo berubah. Senyum santainya menghilang. Siapa bajingan ini? Pikirnya. Amarah bercampur kaget. Dua sosok berdiri saling berhadapan. Udara di antara mereka terasa berat. Di lantai, korban meringkuk kesakitan. Semua mata tertuju pada satu orang. Dengan tatapan dingin dan suara penuh tekanan, ia bertanya, "Jadi kamulah yang membuat adikku kesulitan?" Kim Ki-soo membeku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini tegang. Matanya melebar. Untuk pertama kalinya ia merasakan tekanan yang nyata. Di belakangnya, Hye-jin ikut terdiam. Ia menyadari satu hal yang sama. Situasi ini sudah keluar dari kendali, dan orang yang berdiri di hadapan mereka bukan orang biasa. Kim Ki-soo menyeringai tipis. Tatapannya tajam, penuh rasa percaya diri. Dengan nada merendahkan, ia membuka percakapan seolah sedang menguji lawannya. "Apa kamu tahu beberapa trik, ha?" Kim Ki-soo berdiri santai, tangan di saku, yakin dirinya masih menguasai situasi. Yu Ijin hanya terdiam. Wajahnya datar, tanpa emosi, membuat Kim Ki-soo merasa sedang diabaikan. Kesal karena tak digubris, Kim Ki-soo menyerang lebih dulu. "Kamu pikir kamu bisa mengabaikanku?" Sebuah pukulan cepat melesat ke arah Yu Ijin. Kim Ki-soo tersenyum liar. Pukulan telak. Ia yakin serangannya mengenai sasaran. Namun Yu Ijin bergerak ringan. Dengan refleks sempurna, ia mengangkat tangan dan memblokir serangan itu tanpa kesulitan. Wajah Kim Ki-soo berubah. Sial, diblokir? Untuk pertama kalinya, ekspresinya retak. Dengan rahang mengeras, Kim Ki-soo mengubah strategi. Kalau begitu, sisi lain. Tendangan keras dilepaskan ke arah kepala Yu Ijin. Udara terbelah oleh suara benturan yang menggelegar. Namun lagi-lagi, Yu Ijin mengantisipasi. Tubuhnya berputar, lalu menangkap kaki Kim Ki-soo di udara. Dalam sekejap, Yu Ijin membalikkan keadaan. Tubuh Kim Ki-soo terhempas ke lantai dengan keras. Debu dan suara benturan memenuhi ruangan. Kim Ki-soo terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Yu Ijin berdiri tegak dengan ekspresi dingin. Aura tekanan yang berat menyelimuti ruangan, membuat siapapun yang menatapnya merasa terintimidasi. Dalam sekejap, Yu Ijin menendang Kim Ki-soo. Gerakannya cepat dan presisi. Beberapa siswa terletak di lantai. Tubuh-tubuh yang tumbang menjadi bukti bahwa perlawanan mereka sama sekali tidak berarti di hadapan Yu Ijin. Kerumunan murid terpaku. Wajah mereka membeku antara kaget dan takut. Tak ada yang menyangka situasi akan berubah sejauh ini. Ekspresi Lee Jae-hang dan Ju Yuk-jin membeku. Untuk pertama kalinya, rasa panik terlihat jelas di wajah mereka. Bahkan Kim Ki-soo dikalahkan. Dayun kaget, gemetar. Yang lain berteriak tak percaya pada apa yang mereka saksikan. Tangan Yu Ijin mengepal perlahan. Langkah kakinya mendekat. Setiap tapak terasa seperti ancaman yang tak bisa dihindari. Wajah Hye-jin pucat. Pikiran buruk muncul. Dia akan memukulku juga? "Oh, opa!" Dayun berlari dan meraih lengan Yu Ijin dengan putus asa, mencoba menghentikannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. "Berhenti!" Suasana menegang. Kata itu menggantung di udara, menjadi titik henti di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Yu Ijin menoleh perlahan. Tatapannya tenang, tapi ada ketegasan dingin di balik sorot matanya. "Tapi mereka yang membulimu selama ini kan?" ucapnya pelan. Dayun terkejut. Matanya membesar. "Hah?" Yu Ijin tidak mengalihkan pandangan. "Bukankah mereka juga baru saja membulimu?" Wajah Dayun memucat. Bekas luka di pipinya seolah terasa lebih perih. Dadanya bergetar. Nafasnya terhatam. Bagaimana opa bisa tahu hal ini?" Pikirannya kacau. Rasa bersalah campur takut. Apa dia bertarung karena aku lagi? Ia segera meraih lengan Yu Ijin dengan panik. "Aku baik-baik saja sekarang," katanya cepat memaksakan senyum yang rapuh. Tangannya menggenggam lebih erat. "Berhentilah, oke?" Yu Ijin menunduk sedikit, menatap tangan kecil yang menahan lengannya. "Oke? Hah?" Ia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang menenangkan. "Aku akan mengantarmu ke kelasmu." Mereka berjalan berdampingan di lorong sekolah. Suasana menjadi lebih sunyi, hanya langkah kaki yang terdengar. Di belakang mereka, siswa lain masih berbicara tentang kejadian barusan dengan nada tak percaya. Lee Jae-hyun dan Ju Hyuk-jin mengakui kenyataan pahit. Melawan Yu Ijin berarti kekalahan pasti. Dayun memuji kemampuan Yu Ijin dengan jujur. Ia mengakui bahwa dirinya terkejut. Dayun menunduk dan meminta maaf. Suaranya pelan, dipenuhi rasa bersalah. Yu Ijin bertanya singkat, tulus. "Untuk apa?" Dayun menjelaskan tentang kemarin dan hari ini,
tentang bagaimana Yu Ijin selalu harus terlibat pertarungan karena dirinya. Yu Ijin tersenyum tipis. Tatapannya lembut, berbeda dari sebelumnya. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Tentu saja aku harus bertarung." Narasi batin mulai mengalir tentang tempat tinggal lama yang menyimpan terlalu banyak kenangan kelam. Ingatan itu kembali samar. Dunia yang dipenuhi api dan kekacauan, di mana orang-orang hanya peduli pada keselamatan diri mereka sendiri. Namun ada pengecualian. Ada saat-saat di mana manusia berubah. Saat yang mampu menggerakkan mereka untuk bertindak adalah ketika keluarga ikut terlibat. Wajah Dayun itu menegang, matanya membesar. "Keluarga?" Keraguan muncul. Ia teringat ucapan Yu Ijin dulu. "Tapi bukankah kamu bilang ingatanmu hanya samar-samar mengingat kakek dan aku?" Yu Ijin menatapnya tenang, mengakui kebenaran itu. Ia memang belum bisa mengingat banyak. Namun suaranya menguat, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Jika menyangkut keluarga, ia tidak akan ragu. Tatapan lembut namun tegas mengakhiri percakapan. Ia tahu dengan pasti, keluarga adalah alasan yang cukup untuk bertarung. Dayun menatap ke Yu Ijin dengan ragu, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi masih menahannya. Yu Ijin berjalan di sampingnya di lorong sekolah. Langkah mereka sejajar, suasana di antara mereka terasa kanggung namun tenang. Beberapa siswa di sekitar menoleh. Tatapan heran dan bisikan muncul ketika mereka melihat Dayun berjalan bersama Yu Ijin. Dayun akhirnya berbicara, berusaha terlihat kuat. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja sekarang dan meminta Yu Ijin kembali ke kelas. Ekspresi Yu Ijin datar, namun tegas. Ia mempertanyakan, "Kenapa?" "Aku bilang akan mengantarmu sampai ke kelas." Papan kelas terlihat. Mereka memang sudah sampai di depan kelas tujuan. Dayun tersenyum kecil dan melambaikan tangan. Meski wajahnya masih menyimpan bekas luka, senyumnya terlihat tulus. Ia berkata bahwa ia akan pergi lebih dulu. Suaranya lembut, namun mantap. Yu Ijin berdiri sendiri di lorong, menatap ke arah gadis itu dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Yu Ijin kembali ke kelasnya sendiri. Beberapa siswi lain yang berada tak jauh dari sana terkejut saat menyadari keberadaan Yu Ijin. Salah satu dari mereka bergumam pelan, menyadari bahwa dia ada di sini. Suasana kelas mendadak hening saat Yu Ijin melangkah masuk. Tatapan para siswa tertuju padanya. Ada yang penasaran, ada yang waspada, ada pula yang diam-diam terintimidasi oleh auranya. Langkahnya tenang, tapi kehadirannya menekan. Di sisi lain, Lee Jae-hang dan Ju Hyuk-jin hanya bisa tertawa kaku. Mereka tak menyangka satu orang saja mampu menjatuhkan Kim Ki-so tanpa perlawanan berarti. "Yo, kamu benar-benar luar biasa," ucap Lee Jae-hang dengan nada setengah bercanda, setengah takut. Namun bagi Yu Ijin, pujian itu tak berarti apa-apa. Di bangku kelas, Park Yang-jan memandangnya dengan kagum. "Jujur saja, aku pikir kamu terlihat keren." Yu Ijin hanya tersenyum tipis. Senyum yang tak menunjukkan kebanggaan, melainkan jarak. Di sudut ruangan lain, Kim Ki-so menunduk dengan wajah gelap. Dalam hatinya, ia mengakui satu hal yang tak ingin ia terima. Bajingan itu benar-benar berbeda. Bukan hanya kekuatannya, tapi aura dan cara bertarungnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang biasa. Suasana di ruangan terasa tegang. Hijin berdiri dengan tangan terlipat, menatap tajam terarah Kim Ki-so. "Berapa lama kalian akan terus seperti ini?" katanya dingin. "Kalian lengah, jangan ulangi perbuatan ini lagi." Geng Kim Ki-so tertunduk, tak ada satupun yang berani membalas. Kekalahan mereka masih terasa menyakitkan. Namun kemarahan itu belum selesai. Itu cuma satu orang, suara Hijin meninggi. "Apa kalian akan terus bertingkah seperti ini hanya karena dikalahkan oleh satu orang?" Tiba-tiba kursi berderit keras. Kim Ki-so bangkit berdiri, menunjuk meja dengan emosi yang meluap. "Bisakah kamu diam sebentar?" bentaknya. "Kalau kamu terus berbicara, kenapa kamu tidak mencoba bertarung sendiri?" Ruangan langsung membeku. Hijin menatapnya tajam. "Apa? Kamu dikalahkan oleh satu orang dan sekarang kamu menyalahkan aku?" Suaranya rendah, penuh tekanan. Tatapan Kim Ki-so berubah ganas, rahangnya mengeras. Namun Hijin tak mundur. Dengan wajah dingin dan mata penuh kekecewaan, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang menyiksa di belakangnya. Pintu kelas dibanting keras. Suara slam menggema di lorong, menandakan kemarahan yang sudah tak terbendung. Kim Hijin melangkah cepat di lorong dengan wajah dingin. Temannya di belakang tampak panik dan mencoba mengejar. Mata Kim Hijin menajam penuh emosi. Dalam hatinya, kamulah satu-satunya. Narasi batin berlanjut. Orang yang sepenuhnya hancur oleh satu orang. Kilasan ingatan, Yu Ijin berjalan di lorong bersama seorang Yu Dayun. Adegan terasa sunyi dan kelabu. Bibir Kim Hijin yang bergetar menahan emosi lama yang terpendam. Pintu kelas kembali dibuka dengan keras. Para siswi di dalam kelas terkejut dan spontan menoleh. Kim Hijin berdiri di belakang Yu Dayun.
Kim Hee-jin menoleh dan akhirnya mengakui perasaannya. Aku cemburu pada Yu Da-yun. Kim Hee-jin melanjutkan dengan nada lebih tenang namun pahit. Kehidupan sekolahmu pasti sangat baik sekarang. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, kamu bisa menangis pada kakakmu. Yu Da-yun terdiam, hanya membelakangi keadaan. Tak ada kata yang keluar, hanya keheningan yang menumpuk di dadanya. Di dalam pikiran Kim Hee-jin, amarah mulai bergolak. Jalang ini, dia pikir dia bisa mengabaikan aku. Tatapan matanya mengeras, tubuhnya menegang. Wajahnya dipenuhi emosi yang tertahan. Cemburu, marah, dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu. Sorot matanya tidak lagi ragu. Keputusan itu akhirnya terbentuk. Tidak mungkin aku melakukan itu. Ia tidak akan tinggal diam. Yu Da-yun menatap lurus ke depan sambil menggenggam tali tasnya. Dalam hati, muncul keraguan. Dan sekarang, pertanyaan itu akhirnya terucap dalam pikirannya. Bisakah aku pergi ke sekolah ketika perempuan pembuli itu masih ada? Kenangan kelam muncul kembali. Geng Kim Hee-jin memanggil Yu Da-yun dengan nada memerintah, menyuruhnya segera pergi karena mereka sedang kelaparan. Yu Da-yun datang dengan wajah pucat dan tangan penuh dengan makanan. Kim Hee-jin mencengkeram rambut Yu Da-yun dan mendekat dengan senyum merendahkan. Nada suaranya dingin dan mengintimidasi. Pertanyaan besar menggema di benaknya. Apa ini tidak akan terjadi lagi padaku? Sebuah suara memanggilnya dari belakang. Apa yang kamu pikirkan? Yu Ijin berdiri di sana, menatapnya dengan tenang. Yu Da-yun terkejut dan menoleh cepat. Apa? Keringat dingin mengalir di wajahnya. Dengan senyum tipis dan nada lembut, Yu Ijin kembali berbicara. Apa kamu tidak ingin memberitahu aku apa yang kamu pikirkan? Yu Da-yun berdiri di depan Yu Ijin dengan wajah terkejut. Dengan gugup namun jujur, ia meminta maaf karena membuatnya menunggu. Yu Ijin tersenyum lembut. Dengan nada santai, ia mengakui bahwa dirinya memang tidak pandai mengingat jalan, seolah ingin menenangkan Yu Da-yun. Mereka berjalan berdampingan sepulang sekolah. Yu Da-yun menjelaskan bahwa mereka akan mampir ke sebuah toko terlebih dahulu sebelum pulang. Dengan senyum kecil, Yu Da-yun bercerita tentang kakeknya yang akan kelaparan jika ia pulang terlambat. Yu Da-yun melanjutkan ceritanya. Kakeknya selalu menyiapkan makan malam sebelum ia pulang, sebuah kebiasaan sederhana yang sangat ia hargai. Keduanya terlihat berjalan menjauh bersama. Yu Ijin hanya bisa menanggapi dengan suara pelan, seolah baru memahami situasi Yu Da-yun. Di kejauhan, Kim Hee-jin memperhatikan mereka dengan tangan terlipat. Tatapannya dingin, seakan telah merencanakan sesuatu. Kim Hee-jin tersenyum samar, senyum yang tidak terasa hangat, melainkan penuh maksud tersembunyi. Di dalam toko, deretan sayuran dengan papan harga terlihat. Suasana berubah menjadi lebih tenang, namun menyimpan ketegangan kecil. Yu Da-yun menatap sayuran dengan wajah serius dan bingung, berpikir dalam hati, yang mana yang harus aku beli? Di dalam sebuah minimarket, Yu Da-yun berdiri di depan rak sayuran sambil memegang daftar belanjaan. Di sampingnya, Yu Ijin berdiri tenang dengan troli, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa siswi di belakang mereka berbisik-bisik, tatapan kagum dan rasa penasaran mengarah pada pria itu, membicarakan betapa tampannya dia dan bertanya-tanya dari sekolah mana dia berasal. Yu Da-yun menoleh ke samping, merasakan pandangan orang-orang di sekitarnya. Ekspresinya terlihat ragu, seolah menyadari bahwa perhatian itu tertuju pada Yu Ijin. Pria itu melihat sebuah barang di tangannya sambil berpikir tenang. Di sekelilingnya, suasana seakan memudar, menegaskan bahwa semua orang memang membicarakan dirinya. Narasi batin menegaskan kenyataan. Hampir semua orang memperhatikan dan membicarakan ketampanan Yu Ijin. Yu Da-yun tampak sedikit gugup. Dengan raut wajah hati-hati, ia akhirnya bertanya apakah Yu Ijin pernah memiliki pacar sebelum pindah ke sekolah ini. Yu Ijin terkejut sesaat. Dengan ekspresi bingung, ia mengulang kata pacar, seolah pertanyaan itu sama sekali ia tidak duga. Dengan nada jujur dan datar, pria itu menjawab bahwa ia tidak pernah memiliki pacar. Yu Da-yun tersenyum kecil, sedikit lega. Ia mengaku ia mengira Yu Ijin sangat populer, mengingat perhatian besar yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Pria itu tersenyum tipis dan menjawab singkat bahwa ia sibuk. Yu Da-yun hanya membalas dengan gumaman kecil. Suasana di antara mereka terasa canggung namun hangat. Yu Da-yun menahan diri. Dalam hati, ia sadar Yu Ijin pasti telah melalui banyak kesulitan. Ia menyesal telah menyinggung hal yang sensitif. Dengan ragu namun jujur, Yu Ijin bertanya apakah dia memiliki teman, lalu buru-buru meluruskan maksudnya, pacar. Pertanyaannya terlontar spontan, membuat suasana sedikit canggung. Yu Da-yun terdiam sejenak, lalu menjawab pelan bahwa ia tidak memilikinya. Jawabannya sederhana, namun terasa berat.
Yu Ijin menoleh dengan ekspresi ragu, memastikan kembali apakah yang didengarnya benar. Ada keterjegutan kecil di wajahnya. Yu Dayun tersenyum tipis dan mengaku dirinya juga sibuk. Ia mencoba membuat suasana terasa lebih ringan, seolah ingin mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Waktu berlalu, malam tiba. Lampu-lampu rumah menyala, menandakan kepulangan dan awal dari keheningan setelah hari yang panjang. Sebuah ponsel disodorkan. Kakek berkata, "Ijin, ambil ini." Di meja makan, kakek menjelaskan bahwa hampir semua murid memiliki benda itu. Ia membelinya meski tidak tahu apakah Ijin akan menyukainya atau tidak. Sendirian Yu Ijin menatap layar ponselnya. Ia terdiam, pikirannya dipenuhi banyak hal yang belum sempat terucap. Dengan senyum hangat, kakek berkata bahwa ia telah menyimpan nomor Yu Dayun dan nomornya sendiri di ponsel. Sebuah tindakan sederhana, namun penuh makna dan perhatian. Di meja makan, suasana sedikit canggung. Sang kakek memegang kepalanya, kebingungan dengan pilihannya, sementara Yu Dayun terlihat ingin membantu. Kakek mengakui bahwa ia membeli ponsel itu tanpa bertanya pada penjaga toko, membuat keputusannya terasa kurang yakin. Yu Dayun dengan lembut bertanya, mengapa kakek tidak bertanya padanya terlebih dahulu, sambil mengatakan bahwa ia bisa membuat semuanya menjadi lebih mudah. Kakek tersenyum kecil, terlihat ragu dan sedikit malu, seolah ada rasa yang sulit ia ucapkan. Dengan suara pelan, kakek mengaku bahwa ia hanya ingin membeli ponsel itu sendiri, tanpa merepotkan siapapun. Yu Dayun terkejut mendengar jawaban itu. Matanya membesar karena tidak menyangka alasan tersebut. Yu Ijin ikut terdiam, menyadari perasaan kakek yang ingin mendiri. Kakek menjelaskan bahwa akhir-akhir ini orang-orang mengatakan, kalau kamu memiliki ponsel, kamu tidak mungkin bisa meletakkannya. Kakek mencoba menambah nomor ke ponsel itu, dan bertanya dengan hati-hati apakah itu tidak masalah. Lalu Yu Ijin tersenyum saat akhirnya mendapat jawaban pelan, iya. Kakek menjelaskan dengan terbuka bahwa ia tidak membelikan Yu Dayun ponsel baru karena kakaknya tidak memilikinya, dan ia berniat membelikan Yu Dayun ponsel baru juga. Yu Dayun dengan ragu menjawab, "Tidak, HP-ku masih bagus." Yu Ijin tersenyum tipis, ekspresinya lembut dan tenang, seolah ikut lega melihat suasana mereda. Yu Ijin menyopankan berterima kasih dan berjanji akan menjaga ponsel yang ia miliki sekarang dengan baik. Kakek tersenyum hangat, wajahnya penuh kepuasan dan kasih sayang. Malam hari, Yu Ijin berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Pikirannya tampak penuh pertimbangan. Tampak bagian luar sebuah bangunan di malam hari, jendela menyala, suasana sunyi dan tenang. Di dalam ruangan, ponsel di meja berdering. Sang letnan bertanya dalam hati, siapa yang menelpon di jam selarut ini? Layar ponsel menampilkan pesan singkat, tolong hubungi aku mulai sekarang dari nomor ini. Pria itu membaca nama pengirimnya dengan ekspresi serius, Kim Jin. Temannya terkejut dan bertanya, menyadari bahwa Kim Jin sebelumnya tidak memiliki ponsel. Pria itu menjawab bahwa ia juga baru tahu, karena ia mengira semua orang sudah memiliki ponsel. Pagi hari, Kim Ijin berdiri dengan handuk di kepala. Dayun sudah bersiap pergi dan berteriak bahwa ia berangkat lebih dahulu. Kim Ijin heran melihat Dayun berangkat lebih awal dari biasanya, dan bertanya alasannya. Dayun menjawab singkat bahwa ia sudah terlambat. Dayun mengingatkan dengan nada serius, agar setelah makan, piring dimasukkan ke wastafel. Yu Ijin berdiri di depan meja makan yang masih penuh hidangan. Dayun berlari keluar rumah dengan tergesa-gesa, menggenggam ponselnya sambil berharap bisa tiba tepat waktu. Ia menatap layar ponsel, jam sudah menunjukkan pukul 7.25. Dalam hati, Dayun berdoa agar semuanya berjalan lancar. Sambil berlari, Dayun berpikir tentang sup yang ia buat kemarin. Ia ingat kakeknya menyukainya, tapi butuh waktu lama untuk menyiapkannya lagi. Kakek tersenyum hangat sambil memegang mangkuk sup, lalu bertanya apakah Dayun bisa menyiapkannya lebih awal seperti hari ini lagi? Dalam pikirannya, Dayun teringat kata-kata kakeknya. Ia diminta untuk lebih banyak beristirahat dan fokus belajar, sementara sang kakek akan bekerja dan makan seadanya. Dayun tersenyum kecil. Meski merasa bersalah, ia juga bahagia karena tahu kakeknya menyukai sup buatannya. Kenangan hangat itu tidak terputus ketika sebuah tendangan menghantam tubuh Dayun dari samping. Ia terlempar jauh dan menjerit kesakitan. Dayun terjatuh ke tanah. Saat ia berusaha bangkit, 3 orang bermasker berdiri mengelilinginya, menatapnya dari atas dengan dingin. Salah satu dari mereka memarahinya, menyuruh Dayun melihat ke depan saat berlari. Nada suaranya penuh ancaman. Mereka menuduh Dayun menabrak orang lain tanpa meminta maaf dan malah mencoba mengabur begitu saja. Wajah Dayun memucat. Matanya membesar karena ketakutan, tubuhnya gemetar saat menyadari situasinya tidak baik. Dengan suara bergetar, ia segera menunduk dan meminta maaf, berusaha menenangkan mereka meski lututnya lemas.
Namun permintaan maaf itu tidak dianggap cukup. Salah satu dari mereka bertanya sinis, apakah hanya itu yang bisa ia katakan? Sebelum Dayun sempat bereaksi, tangan itu melayang dan menampar kepalanya dengan keras, membuat tubuhnya kembali terhuyam di hadapan mereka. Salah satu dari mereka mengeluh, sejak pagi emosinya sudah buruk, frustrasi menumpuk tanpa tahu harus dilampiaskan kemana. Dayun berdiri terpaku, memegang kepalanya, wajahnya pucat dan matanya membesar, takut, bingung dan tertekan oleh situasi yang tidak ia pahami. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengusulkan pergi ke karaoke sekarang juga. Ucapan itu terdengar ringan, seolah semua yang terjadi hanyalah lelucon. Dayun menunduk. Sementara itu, salah satu dari mereka duduk sendirian dengan tangan terlipat. Suasana menjadi berat. Seorang pemasker menoleh tajam ke arah Dayun dan memanggil namanya. Ia bertanya apakah Dayun akan ikut bersama mereka. Jantung Dayun berdegup kencang. Suara itu terasa familiar. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang membuat tubuhnya kaku. Suara ini? Apa ini Kim Hee-jin? Mereka tiba di sebuah tempat karaoke koin. Lampu neon menyala, papan nama menggantung terang di tengah lorong. Di depan kasir mereka bercanda dan mengejek. Salah satu mengeluh nilainya hari ini buruk. Yang lain tertawa dan menyindir bahwa temannya tak bisa bernyanyi. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan suasana mengejek di belakang. Seorang pria dewasa yang berada di sana mengelah panjang dan bergumam kesal, merasa anak-anak zaman sekarang terlalu nakal dan berisik. Dengan wajah terganggu, pria itu berjalan ke pintu ruang karaoke. Tangannya meraih gagang pintu sambil bertanya dalam hati, mengapa mereka harus berteriak saat bernyanyi. Seorang pria terkejut saat melihat seorang gadis tergeletak di lantai lorong karaoke. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak terluka. Dayun terjatuh dengan posisi miring, tas dan barang-barangnya berserakan di lantai yang dingin. Dengan panik pria itu mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Suaranya terdengar cemas. Dayun perlahan mencoba bangkit, menahan rasa sakit yang jelas terlihat dari ekspresinya. Ia menjawab singkat bahwa dirinya baik-baik saja, sambil meraih tas dan buku yang terjatuh. Dalam hati ia mengakui bahwa ia tidak menyangka akan ada orang yang begitu peduli padanya. Pria itu terkejut melihat kondisinya dan segera menawarkan untuk menelepon ambulans. Dayun menghentikannya, menunduk sambil berkata pelan bahwa itu tidak perlu. Dengan tubuh gemetar dan luka yang masih terasa perih, ia berbalik meninggalkan pria itu di lorong. Dayun berjalan tertatih keluar dari tempat karaoke, memegang tasnya erat, memilih menahan semuanya sendiri. Seorang guru memanggil dengan suara tegas, menanyakan keberadaan Yu Dayun. Nada suaranya terdengar curiga sekaligus tidak sabar. Di dalam kelas, bangku Yu Dayun kosong. Teman-teman sekelas saling menoleh, menyadari ia memang tidak hadir hari ini. Temannya menyatakan bahwa Yu Dayun tidak terlihat sejak pagi. Ketidakhadirannya mulai menimbulkan tanda tanya. Pandangan tertuju pada kursi kosong milik Dayun. Guru berkata, dia pergi tanpa izin padaku. Kim Hee-jin tersenyum tipis, ada ekspresi puas yang sulit disembunyikan di wajahnya. Ia berbisik pada temannya, menanyakan apakah menurutnya Yu Dayun baik-baik saja. Ucapannya terdengar pura-pura peduli. Dengan nada meremehkan, ia mengatakan kejadian itu tidak sedikit, seolah sesuatu memang sudah pasti akan terjadi. Sambil bercermin dan merapikan riasan, ia berkata dingin, apa hubungannya mereka dengan absennya Yu Dayun? Temannya tampak gugup dan mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan hal itu. Kim Hee-jin tersenyum puas sambil menutup bedak. Di balik senyumannya, tersirat rasa kemenangan dan ketidakpedulian atas apa yang menimpa Yu Dayun. Sore itu gerbang sekolah perlahan sepi. Langit berwarna jingga keunguan menandai berakhirnya hari belajar. Di tengah arus siswa yang pulang berkelompok, Yu Ijin berdiri sendiri. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari satu sosok yang tak ia temukan sejak siang. Satu persatu siswa berlalu, suara langkah dan obrolan makin menjauh. Akhirnya hanya dia yang tersisa di depan gerbang. Raut wajahnya mengeras, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam diam pikirannya bertanya-tanya, apa Yu Dayun pulang lebih dulu? Ia merogoh ponsel, menatap nama yang muncul di layar, lalu menekan tombol tanggil. Nada sambung terdengar, sekali, dua kali. Tak ada jawaban. Di sebuah kamar yang remang, ponsel Yu Dayun bergetar di atas kasur. Layar menyala menampilkan nama Opa. Berdering tanpa henti, memantul di antara lipatan selimut. Namun tubuh Dayun tak bergerak. Ia terlelap, atau mungkin terlalu lelah untuk terbangun. Panggilan itu terus berdering, lalu berhenti. Sunyi kembali menguasai ruangan. Sore menjelang malam, suasana di depan rumah terasa sunyi.
Yu Ijin akhirnya tiba dan membuka pintu dengan langkah ragu. "Aku pulang," ucapnya pelan, seolah memastikan sesuatu. Di dalam rumah, ia berhenti sejenak. Sepatu di rak menandakan satu hal, Dayun ada di rumah. Perasaannya melendur, namun kegelisahan belum sepenuhnya hilang. Ia berdiri di depan pintu, terdiam, menimbang apa yang harus ia katakan. Tak lama suara ketukan pelan terdengar. Tok, tok, tok. "Dayun?" panggilnya dengan suara tertahan. Dayun menjawab tanpa membuka pintu kamar. "Oh, Opa, kamu pulang." Suara Dayun terdengar lega sekaligus lelah. Yu Ijin berkata, "Kamu ada di rumah. Aku khawatir. Aku tidak tahu apakah kamu baik-baik saja, dan kamu juga tidak menjawab teleponku." Dayun menjawab, suaranya lirih. "Maaf, aku tertidur." Yu Ijin terdiam, nada suara dari balik pintu terasa lemah. "Suaramu, ada sesuatu yang terasa tidak beres." Dengan nada tenang tapi penuh perhatian, ia meminta Dayun membuka pintu sekarang juga. Jawaban Dayun terasa lirih. Ia bilang sedang tidak enak badan dan berbaring, mencoba terdengar biasa. Yu Ijin langsung menanggapi. Kekhawatiran jelas terasa saat ia menanyakan apakah Dayun sakit. Dayun menjawab singkat, katanya hanya perlu minum obat dan tidur sebentar, seolah ingin mengakhiri percakapan. Yu Ijin menenangkan Dayun, mengatakan agar ia memberitahu jika membutuhkan apapun, namun raut wajahnya tidak sepenuhnya yakin. Ia berbalik dari pintu, berniat pergi membeli obat, tetapi langkahnya melambat, perasaannya menolak untuk tenang. Pandangan Yu Ijin tertuju ke lantai. Sepasang sepatu putih terlihat kotor, ada noda darah yang jelas di sana. Wajah Yu Ijin berubah, matanya membesar saat kesadaran menghantuinya. Dayun bukan hanya tidak enak badan. Tatapan Yu Ijin mengeras, penuh kewaspadaan dan tekad. Sesuatu telah terjadi, dan ia tidak boleh mengabaikannya. Pagi itu, cahaya matahari masuk ke dalam kamar dengan lembut. Suasana terlihat tenang, namun rasa sakit langsung menyergap tubuh Dayun. Tampak kotak P3K dan keluhan kecil keluar dari bibirnya. Dayun duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya penuh perban dan memar. Ijin membantunya dengan cemas. Dayun mengatakan hanya nyeri sedikit, namun Ijin tetap menegurnya karena tidak berhati-hati. Dayun mengaku jatuh dari tangga, dan Opa menyarankan untuk pergi ke rumah sakit. Namun Dayun menolak. Dalam hatinya, Dayun tahu jika ia ke rumah sakit, semua orang akan sadar bahwa luka-luka ini bukan akibat jatuh biasa. Situasi berpindah ke kantor kepala sekolah. Ijin dengan wajah tegas bertanya dengan nada tinggi, mempertanyakan alasan Dayun memanggil polisi. Ia menuduh Dayun menuduh seseorang tanpa bukti. Dayun yakin pelakunya adalah Ijin, meskipun Dayun mengatakan pelaku memakai topi dan masker. Dayun mengenali suara dan cara bicara. Itulah yang membuatnya yakin. Ia bahkan mengatakan bahwa orang itu terus membulinya setiap saat. Namun tuduhan itu dipatahkan. Dayun dianggap tidak melihat dengan jelas dan hanya berasumsi karena hubungan mereka buruk. Kepala sekolah ikut campur dan bertanya apakah Dayun benar-benar melihat wajah pelaku. Dayun menjawab bahwa pelaku menutupinya, tetapi ia tetap yakin itu Ijin. Polisi mencoba menenangkan keadaan, namun ibunya Ijin itu justru semakin marah, menuduh Dayun memanggil polisi tanpa bukti dan memperlakukan putrinya seperti kriminal. Akhirnya, keputusan diambil. Orang tua Dayun dipanggil. Dayun berdiri sendirian, tubuhnya kecil dan gemetar. Wajahnya kosong, matanya dipenuhi ketakutan. Dalam benaknya, Dayun sadar, kali ini ia benar-benar tidak punya bukti. Dan yang lebih menakutkan, kakeknya pasti akan terkejut jika tahu semuanya. Kembali ke kamar, Ijin memanggil nama Dayun. Ia terkejut dan kembali memeriksa kondisinya. Tidak ada tulang retak, tapi memarnya cukup parah dan akan sakit beberapa hari. Dayun mengangguk pelan. Mereka berbincang ringan, namun wajah Dayun terlihat murung. Ia mengaku khawatir tidak bisa menerima kenyataan dengan baik. Ia menyebutkan bahwa kakek memiliki penyakit jantung dan harus minum obat setiap hari. Ijin terdiam, lalu mengatakan akan membicarakan semuanya dengan sang kakek dan menyuruh Dayun beristirahat. Sebelum Ijin pergi, Dayun memanggilnya pelan. Ijin menoleh. Dayun tersenyum kecil dan mengucapkan terima kasih. Namun di dalam hatinya, Dayun telah mengambil keputusan. Ia tidak akan memberitahu Opa tentang segalanya. Di tempat lain, suasana gelap dan tegang. Geng Kim Ki-soo duduk mengelilingi meja penuh minuman keras. Mereka membahas Ijin dengan nada kasar.
Mereka terlalu meremehkan Ijin dan tidak ada persiapan. Mereka mulai menyusun rencana untuk menghajar Ijin dengan cara keroyokan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, besok mereka akan menghajar Ijin lagi. Sebuah ponsel bergetar di tengah cahaya lampu klub yang gelap. Nama Adek Lacur muncul di layar. Kim Ki-soo mengangkat telepon sambil menyalakan rokok. Dengan nada malas, ia menjawab, "Apa?" Ada jawaban di sambungan ponsel. "Opah, lu masih main-main di tempat persembunyianmu." Ia menghela asap rokok dan menyahut dingin. Tak ingin basa-basi, langsung ke intinya atau tutup. Hejin. Dalam telepon menjawab, "Lu seharusnya berterima kasih." Nada di seberang telepon tak berubah sedikitpun. Ki-soo menangkap kabar bahwa Dayun telah diurus oleh sang adik. Ia terdiam sejenak, lalu terkekeh pelan. Dari balik ponsel, suara sang adik kembali terdengar, kali ini dengan nada jujur bercampur ringan. "Seterus terang saja, bukankah akan terasa memalukan kalau adik kecil ini tidak melakukan apapun setelah kejadian kemarin?" Ia menyeringai. "Lu adikku, tapi lu beneran gila." Namun tawa itu berubah puas ketika ia mendengar rencana selanjutnya. Mereka juga berniat membereskan bajingan itu dengan serius. Di dalam klub, suasana tiba-tiba berubah. Yu Ijin masuk perlahan. Langkahnya tenang, tatapannya dingin. Aura di sekelilingnya langsung menekan. Kim Ki-soo mengernyit. Bajingan itu datang jauh-jauh kemari. Ia masih sempat tersenyum sinis dan berniat membalas dendam. Namun kalimatnya terputus. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar. Pukulan datang cepat dan keras, membuat meja terbalik dan botol-botol berserakan. "Hiya!" Salah satu dari mereka menyerang, tapi balasannya lebih brutal. Tinju menghantam wajah, darah muncrat, dan tubuh terpelanting ke belakang. Semua terdiam sesaat. Lalu kepanikan. "Sial, serang barengan!" Mereka mengerubungi Yu Ijin. Tendangan, pukulan, dan benda tumpul datang bersamaan. Namun, satu persatu mereka tumbang. Ada yang dihantam hingga terlempar, ada yang tersungkur sambil memuntahkan darah. Tubuh-tubuh berguguran di lantai klub yang kini dipenuhi noda darah. Akhirnya, suasana sunyi. Yu Ijin berdiri di tengah ruangan. Napasnya stabil, tangannya masih mengepal. Di belakangnya, Kim Ki-soo yang tersisa menatap dengan wajah pucat dan mata gemetar. Untuk pertama kalinya, senyum di wajah Kim Ki-soo menghilang. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Ponsel itu bergetar di lantai. Suasana yang semula kacau mendadak berubah tegang. "Apa-apaan?" Suara panik terdengar dari sambungan telepon. "Opa, ada apa?" Di seberang, kebingungan semakin jelas. "Ini orang sebenarnya siapa?" Yu Ijin melangkah maju dari bayangan. Tatapannya dingin, suaranya datar namun penuh tekanan. Kim Ki-soo. Nama itu terucap pelan, tapi menghantam keras. Pria berambut merah membeku, wajahnya menegang, matanya melebar. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Kau perlu aku eja per kata?" Nada sinis tapi jelas. Ia sedang ditekan. Yu Ijin menatapnya lurus, tanpa ragu. "Jangan main-main dengan adikku. Kau sialan." Keroyokan itu gagal. Wajah Kim Ki-soo menegang. Matanya bergetar, rahangnya mengeras. Dalam pikirannya, ia mencoba menyusun ulang kejadian barusan. Orang itu menyerang lebih dulu, membuat mereka sibuk agar kami sulit kabur. Ia menghantam tanpa ragu, memaksa mereka terpental ke meja, lalu dalam sekejap mengambil keuntungan dari setiap celah di sekitarnya. Kim Ki-soo menatap lawannya dengan nafas memburu. "Gimana caranya kita mengalahkan bajingan ini?" Yu Ijin berdiri tenang di hadapannya. Tatapannya dingin, tak tergoyahkan. "Adik gua ada salah apa sih dengan kalian?" Jawaban itu membuat darah Kim Ki-soo mendidih. Ia menyeringai, mengambil botol dari meja. "Oi, tunggu. Lu perlu jelasin." Belum sempat kalimatnya selesai, serangan datang lebih dulu. Gelas dilemparkan, suara benturan keras. "Apa-apaan ini?" Yu Ijin menatapnya tanpa emosi. Kim Ki-soo bangkit.
Ia menerjang, mengayunkan botol dengan sekuat tenaga. Serangan demi serangan dilepaskan, penuh amarah dan kebencian. Namun, semuanya ditangkis. Balasan datang cepat, terlalu cepat. Satu pukulan menghantam wajahnya, darah muncrat. Tubuhnya oleng. Bajingan ini. Nafasnya terngah-ngah. Ia tak percaya. Orang ini bahkan tidak terlihat terganggu. Dia nggak keganggu dong. Yu Ijin menatapnya lurus. Benar-benar perlu lakuin hal seperti itu ke orang yang lebih lemah dari lu? Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Botol dipecahkan. Kim Ki-so berteriak putus asa. Mati lu bajingan! Ia mengayun sekali lagi, namun tangan itu ditahan. Dalam sekejap, Yu Ijin masuk ke jarak dekat. Satu pukulan telak menghantam wajahnya. Suara tulang dan daging beradu menggema. Tubuh Kim Ki-so terangkat, lalu jatuh keras ke lantai. Sial! Yu Ijin menindih dia. Satu tangan menekan dada lawannya, membuat nafasnya tertahan. Pria itu menggeliat, wajahnya memerah. Kim Ki-so. Ia menatap ke bawah. Ketakutan akhirnya terlihat jelas. Lu perlu gua apakan? Tak ada jawaban. Yu Ijin menunduk, suaranya rendah dan dingin. Ini peringatan terakhir. Tangan yang menekan lebih kuat. Kalau gua denger rumor lu gangguin adik gua lagi, gua bakalan nyari lu. Ia mendekat, bisikannya menusuk. Adik perempuan lu juga perlu hati-hati. Nafas Kim Ki-so terputus-putus. Gua nggak bisa bernapas. Tubuh itu tergeletak di atas meja, diselimuti cahaya merah yang mencekam. Nafasnya tersengal. Tenggorokannya tercekik. Suara lirih keluar, nyaris tak terdengar. Meminta tolong. Yu Ijin menatapnya dari atas. Wajahnya dingin, matanya tajam. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Darah mengalir dari hidung Kim Ki-so. Wajahnya memucat, keringat bercucuran. Yu Ijin menekan lebih kuat, membuatnya terbatuk keras. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Akhirnya, tekanan itu dilepas. Pria itu terjatuh ke landai, meringkuk di atas meja, terbatuk tanpa henti. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh lain berserakan, tak bergerak. Yu Ijin berdiri di tengah kekacauan. Nafasnya stabil. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi meninggalkan ruang klub. Di luar, malam masih ramai. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu apa yang baru saja terjadi di dalam. Hijin dan temannya berjalan sambil memegang ponsel. Kenapa dia tiba-tiba matiin teleponnya? Aduh, bikin gue tiba-tiba cemas. Hijin tersentak. Ah! Pintu klub terbuka. Sosok Yu Ijin muncul dari balik neon. Keduanya terdiam. Apa yang harus gue lakuin? Gumam Hijin, gugup. Jangan mendekat, katanya refleks. Teringat tidak adanya bukti soal Dayun. Yu Ijin menoleh ke arah mereka. Tatapannya singkat, tenang. Tiba-tiba, terpleset. Hijin kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Ia berusaha bangkit. Wajahnya tegang dan malu. Ponselnya bergetar. Ia melihat layar lalu mengangkat telepon. Baik, Kek, aku akan segera ke sana. Ia menutup panggilan dan melangkah pergi. Di belakangnya, Hijin tersentak, flinch, menatap punggung Yu Ijin yang menjauh. Ada sesuatu di wajahnya, marah, bingung, dan tak terima. Di dalam klub, Hijin kini berdiri di antara tubuh-tubuh yang terkapar. Matanya melebar. Apa yang terjadi? Ia menatap Kim Ki-so yang tertunduk lemas. Orang itu mukulin lu lagi. Pria itu mengangkat kepala perlahan. Kim Hijin. Wajah gadis itu berubah. Jangan ganggu adik perempuan orang itu lagi. Kemarahan langsung menyala. Lu tiba-tiba bicara apa? Pria itu terbatuk. Jangan ganggu dia. Gadis itu mengepalkan tangan, suaranya meninggi. Lu takut sama orang itu, hah? Jawab gue, Hijin. Pria itu gemetar, menunduk lebih dalam. Hijin menyangkal. Tidak, kenapa gue harus... Kata-katanya terputus, tenggelam dalam rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kim Hijin! Teriakan itu menggema di ruangan yang remang. Tubuh Kim Ki-so gemetar, tinjunya mengepal, wajahnya penuh amarah dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Tatapan Hijin membelarak. Kim Ki-so menunduk sedikit, wajahnya terluka, darah mengering di sudut bibirnya, namun matanya tajam, dingin, dan tak goyah. Kalau lu,
Suaranya rendah, penuh tekanan. "Nyentuh adik dia, malah gua yang akan mukulin lu." Nada itu bukan ancaman kosong. Itu janji. "Paham?" Hijin terdiam. Wajahnya membiru, bibirnya bergetar. Tak ada satu kata pun yang keluar. Malam berlanjut di lorong yang sunyi. Lampu jalan menyala pucat, bayangan memanjang di dinding bata. Yu Ijin berhenti. Dari kejauhan, kakek melambai pelan. Lampu jalan bersinar hangat di atas mereka. "Maaf tiba-tiba manggil saat kamu lagi jalan-jalan." "Nggak apa-apa." Mereka duduk berdampingan di bangku taman yang sepi. Pria tua itu menunduk. Dayun terluka, dan ia mendengar Yu Ijin membelikan obat untuknya. Yu Ijin mengangguk pelan. Dayun bilang ia jatuh dari tangga, tapi sang kakek tahu tidak sesederhana itu. Lukanya terlalu parah, namun Dayun tak mau ke rumah sakit. Sang kakek menghela napas panjang. Membesarkan Dayun sendirian, banyak hal yang tidak bisa kakek lakukan. Kakek tidak paham cara membesarkan anak perempuan. Kakek selalu sibuk dan tidak selalu ada di sisinya. Ia tersenyum pahit. Baru sedikit yang bisa kakek lakukan untuk bocah itu. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak tahu betapa sakitnya kakek melihat Dayun tumbuh seperti sekarang. Senyum itu kembali, lembut tapi penuh penyesalan. Melihat ke belakang, Dayun lebih banyak membantu kakek, bukan sebaliknya. Ia menatap ke depan. Ketika kakek kehilangan segalanya setelah kecelakaan itu, Dayunlah yang membantu kakek melewatinya. Sunyi menyelimuti mereka. Kakek dengar, semakin dewasa seorang anak, semakin sedikit mereka bicara dengan orang tuanya. Jadi apa yang bisa kakek seperti ini lakukan? Yu Ijin menoleh. "Kakek." Kakek terkejut. "Belum lama semenjak aku datang ke sini, tapi ada satu hal yang aku ketahui, bahwa kakek sangat menyayangi Dayun." Ia tersenyum tipis. Dan Dayun pun merasa begitu. Wajah sang kakek berubah, matanya melembut. "Jadi jangan terlalu khawatir, aku akan menjaga Dayun di sekolah." Keheningan pecah oleh senyum hangat. "Ijin, kau tidak tahu betapa bahagianya kakek ketika kamu di sini." Lampu taman menyala tenang. Kota berkilau di kejauhan. Dua generasi duduk berdampingan. Masing-masing memikul penyesalan, namun kini tidak lagi sendirian. Gedung pusat medis berdiri tenang di bawah langit siang. Di salah satu kamar, Kim Ki-so duduk di ranjang rumah sakit, lehernya dipasang penyangga, wajahnya dipenuhi perban. Matanya menunduk, penuh kebencian dan penyesalan yang bercampur. Di hadapannya berdiri kedua orang tuanya. "Mempertimbangkan semua masalah yang kau dapatkan." Suara ayahnya berat, penuh amarah yang ditahan. Ayah sudah tahu nantinya ini akan terjadi. Tatapan ayahnya menajam. "Itukah yang kau katakan setelah melihat anakmi seperti ini?" Ibunya tak bisa menahan emosi. "Dan lihat tangan anak kita, Hijin." Hijin duduk di kursi dengan tangan dibebat, meminum air. Wajahnya dingin, nyaris tak bersalah. Ayahnya menghela nafas kasar. Ibunya menggenggam tangan Kim Ki-so. "Tinggal di sini saja dan cepat pulih ya." "Baik." Keduanya berbalik pergi. Pria itu pasti akan mendapat ganjarannya. Kim Ki-so menatap punggung mereka, napasnya tertahan. "Hijin, kau sudah gila." Kim Ki-so menoleh. "Kenapa kau memberi pahu orang tua kita?" Nada suaranya getir. "Kelihatannya seperti aku mengadu ke orang tua setelah dipukulin. Ini memalukan." Kim Hijin menatapnya datar. "Jadi aku harus bilang apa?" Ia berdiri. "Gimana caraku merahasiakan tanganmu dan kabar masuknya kau ke rumah sakit?" Tatapan Kim Ki-so mengeras. "Tanganmu? Pria itukah yang melakukannya?" Kilasan ingatan muncul, langkah tergelincir, tubuh terjatuh dan sosok Yu Ijin yang berdiri di hadapannya. Kim Hijin tersenyum tipis. Tentu saja dia. Ia melangkah pergi. "Kau santai saja di sini." Di ambang pintu ia menoleh. "Kita akan menunjukkan kepada pria itu, dia salah memilih orang untuk diganggu." Kim Ki-so terdiam, giginya terketup rapat. Di lorong rumah sakit, orang tua mereka berjalan cepat. "Aku baru saja menghubungi Pak Ketua." "Apa? Kenapa dibesar-besarkan? Biarkan saja sekolah mengurusnya." Ibunya membalas tajam.
Ini hari Sabtu, dan aku tidak bisa menunggu sampai Senin. Langkah mereka terhenti. Jadi kau hanya membiarkan pria itu dihukum pihak sekolah? Meskipun yang terburuk hanya dikeluarkan? Apakah kau tahu Pak Ketua itu siapa? Bisa kukatakan, dialah yang membersihkan namamu selama ini. Mereka berjalan menjauh. Semua yang kau tahu kalau kau sudah memberitahu Pak Ketua segalanya, ayahnya terdiam. Di belakang mereka, Kim Hee-jin berdiri. Senyum samar terlukis di wajahnya. Pak Ketua itu pria menyeramkan yang kadang-kadang kulihat kan? Anak pindahan itu pasti akan dihajar habis-habisan. Malam hari, sebuah korek api menyala di tangan seorang pria. Di sebuah gudang, seseorang berjalan keluar. Langkahnya tenang. Sialan, ini memalukan, terlibat dalam perkelahian anak-anak. Hei, diam. Bos bisa dengar. Seorang pria bertubuh besar berdiri di bawah cahaya lampu. Ini bodoh banget. Di dalam mobil, suara rendah terdengar. Jadi, katamu, kau ingin aku menghabisi pria yang memukul anakmu? Urus saja ini sendiri. Yang satu pergelangan tangannya patah, dan yang satu lagi perlu dirawat inap. Maukah kau membiarkan pria ini bebas tanpa luka? Pria itu menatap ke depan, wajahnya menegang. Sialan, aku tidak bisa mengabaikan ini juga. Malam berganti sunyi. Di sebuah apartemen, Yu Ijin duduk sendirian di meja. Lampu menyala redup, tangannya terlipat. Apakah mereka akan mengakhirinya seperti ini? Detak jam berdentang pelan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu. Tok, tok. Yu Ijin mengangkat kepala. Apa urusanmu malam-malam? Kenapa mencari izin selarut malam? Pintu masih tertutup, udara terasa berat. Malam itu, suasana rumah terasa tegang. Dua pria asing datang tanpa basa-basi. Hanya mengatakan bahwa mereka perlu memanggil izin. Meski sudah larut malam, tekanan dari mereka membuat kakek tak mampu menolak. Langkah kaki berat terdengar di lantai kayu, dan Yu Ijin akhirnya muncul di ambang pintu. Dengan suara datar dan tatapan dingin, Ijin berkata bahwa ia akan kembali dan meminta izin. Saat kakek masih diliputi kecemasan, Dayun memanggil pelan, "Opah," membuat suasana semakin berat. Ijin hanya menenangkan mereka, dengan mengatakan bahwa orang-orang itu mengenal Ijin dan hanya ingin berbicara. Tak lama kemudian, di lokasi sepi dekat proyek bangunan, Ijin berjalan diapit dua pria bertubuh besar. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, mengapa mereka mencarinya? Jawabannya segera muncul. Pria yang berdiri menunggu itu adalah Pak Ketua yang dihubungi oleh orang tua Kim Ki-so. Pak Ketua, dengan wajah penuh luka dan amarah yang belum padam, berdiri menantang. Ia yakin bahwa Ijin akan mengerti dan mengikuti mereka tanpa membuat keributan. Bagi Pak Ketua, masalah ini harus diselesaikan cepat. Kilatan besi muncul, sebuah senjata diangkat tanpa ragu. Pegang tangannya. Yu Ijin ditarik paksa. Kepalanya sedikit tertunduk, namun ekspresinya tetap tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Setidaknya dari luar terlihat begitu. Sang pria membuka ponselnya, jemarinya bergerak santai. Apa aku perlu memberitahu mereka kalau aku sudah membereskannya? Lalu ia mendecak pelan. Karena kau ikut kami tanpa masalah, ini akan cepat berakhir. Tapi bakal sedikit sakit. Oi, pegang dia kuat-kuat. Layar ponsel menyala, deretan nama muncul. Nomor ibunya berapa ya? Ucapan itu membuat suasana berubah. Salah satu anak buah menoleh ke Yu Ijin. Kau kasihan, kenapa kau main-main dengan anak-anak itu? Anak itu? Yu Ijin mengulang pelan. Jadi ini gara-gara Kiso. Pria itu tersenyum miring. Cih, mereka bicara hal tak perlu karena dia anak kecil. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti saat kita pulang. Tatapan Yu Ijin terangkat. Dalam matanya tidak ada kebingungan, hanya kewaspadaan dingin. Ini orang apa-apaan, batin Pak Ketua. Yu Ijin tidak menunjukkan emosi, tidak takut, tidak panik. Dan di saat itulah, gerakannya meledak. Tangan yang ditahan berputar, mencengkram balik. Serangan pertama datang begitu cepat hingga mata tak sempat mengikuti. Tubuh besar di depannya terhantam, darah muncrat, teriakan pecah di udara. Kau bajingan! Pukulan demi pukulan menghujani. Tongkat besi berayun, ditangkis, diserang balik, dipatahkan ritmenya. Dia melawan ayunan pemukulnya. Benturan keras menggema. Satu tubuh terpental, lalu yang lain roboh menyusul.
dan pukulannya presisi, terlatih. "Oi, dia ku tahan. Kau akan mati sekarang, bajingan." Namun, semuanya sudah terlambat. Yu Ijin bergerak tanpa ragu, tanpa emosi berlebihan. Setiap serangan tepat sasaran. Setiap langkah efisien. Itu seperti dia memiliki pengalaman bertarung yang nyata. Akhirnya tersisa satu orang. Pak Ketua itu menatap Yu Ijin. Napasnya berat. "Kau bukan anak SMA biasa, kan?" Yu Ijin berdiri tenang. Bahunya naik turun perlahan. Tak menyangka aku akan melawan anak SMA di umur segini. Ia melangkah mendekat. Tatapan mereka saling bertemu. Pertahanannya banyak terbuka. Pukulan itu datang tanpa aba-aba. Yu Ijin sedikit memiringkan kepala. Tinju lawannya melintas di depan wajahnya, hanya menyisakan hembusan angin panas dan kilatan merah di latar pandangannya. Tanda seru menggantung di udara. Senyum tipis muncul di wajah Pak Ketua itu. Yakin, sombong, penuh ejekan. Ia merasa pukulan barusan cukup untuk menguji nyali anak SMA di depannya. Pak Ketua terus-terusan menyerang Yu Ijin tanpa henti, tapi Yu Ijin berhasil menghalau semua serangan yang diberikan kepadanya. Sorot mata Yu Ijin dingin, fokus, seolah sudah membaca semua pergerakan lawannya. Tidak ada amarah di sana, hanya perhitungan. Serangan berikutnya ditepis, ayunan berat dibelokkan. Yu Ijin merunduk, lalu melompat masuk ke celah pertahanan. Benturan keras menggema. Tubuh Yu Ijin terdorong mundur beberapa langkah, napasnya tersendat. "Oho, kau menangkis itu," ejeknya berusaha menutupi keterkejutannya. Yu Ijin menoleh pelan, diam, namun matanya menyempit. Apakah tadi dia menungguku untuk menyerang? Pak Ketua menggeram dalam hati. Kupikir aku dapat pukulan telak. "Kau sebenarnya siapa?" Tanyanya kini dengan nada berbeda, lebih hati-hati. "Anak SMA biasa?" Jawaban itu membuat dahinya berkerut. Mustahil, dia bukan level preman jalanan. Cara menyerangnya, naluri, timing, presisi, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan anak sekolah. Yu Ijin mengangkat tangannya sedikit. Kuda-kudanya mantap. Gerakan sederhana, tapi penuh tekanan. Bajingan ini sekarang melakukan kuda-kuda. Pria itu tersenyum miring, lalu melesat maju. "Jadi kau bilang sekarang mau serius?" Tinju mereka bertemu. Bukan benturan sembarangan. Yu Ijin menangkis serangan lawan, memutar bahu, dan menghantam balik sebelum sempat ditarik. Dia menahan dan menyerang balik seranganku dibandingkan menghindarinya. Mata pria itu membelalak. "Melawanku?" Amarah meledak. Serangan bertubi-tubi dilencarkan, brutal dan berat. Namun Yu Ijin tetap tenang, menangkis, memutar, memukul balik di celah yang nyaris tak terlihat. Satu pukulan bersih mendarat. Tubuh lawan terhuyung. Telapak tangan Yu Ijin terangkat. Gerakannya sederhana, nyaris santai. Namun ketika tangannya jatuh, udara seolah terbelah. Dor! Pukulan itu mendarat tepat di wajah Pak Ketua itu. Kepalanya terhempas ke belakang, darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya bergetar sebelum akhirnya kehilangan keseimbangan. Mustahil. Pak Ketua menatap kosong ke langit malam saat tubuhnya terhempas ke tanah. Apa aku kalah melawan anak sekolahan? Yu Ijin berdiri di hadapannya. Bahunya tegak, nafasnya stabil, tidak ada sedikit pun kegugupan di wajahnya. Pandangan itu, dari awal dia tidak gugup. Pak Ketua terbaring tak berdaya. Dunia berputar, harga diri hancur berkeping-keping. Yu Ijin menatapnya sebentar lalu berbalik. Aku tidak tahu permasalahan orang ini apa, tapi anak-anak itu mengganggu orang yang salah. Malam berganti lokasi. Sebuah gedung megah berdiri sunyi. Lampu papan nama menyala terang. Di dalam dua pria berdiri kaku di depan pintu besar. Kenapa belum ada kabar dari Pak Ketua? Kau seharusnya coba telepon dia. Tidak perlu, jawab ayah Kim Kiso. Dia orang yang akan menelpon setelah urusannya beres. Telepon di sudut ruangan tiba-tiba berdering. Angkat, perintahnya singkat. Pak Kongres Kim, ini aku. Wajah ayah Kim Kiso menegang. Ia menunduk dalam-dalam. Maafkan aku. Istri saya memintamu melakukan permintaan yang tidak ada artinya. Apa maksudmu tidak ada artinya? Suara ibu Kim Kiso meninggi. Anak-anak kita terluka. Tidak, jawab Pak Ketua, suaranya berat. Saya yang seharusnya minta maaf. Apa maksudmu? Sepertinya anak-anakmu mengganggu orang yang salah. Ruangan membeku.
Apa? Aku dihajar habis-habisan. Mata Pak Kongres Kim melebar. Pak Ketua dihajar oleh anak SMA. Dia tidak hanya terlatih, levelnya berbeda. Pintu ruangan terbuka sedikit. Seseorang mengintip, wajahnya pucat ketakutan. Sang wanita terdiam, nafasnya tertahan. Pak Ketua di dalam telepon berkata, "Aku pikir dia bukanlah anak SMA biasa." Yu Ijin masuk dalam ruangan itu. Langkahnya tenang, tanpa beban. Di belakangnya, tubuh-tubuh tergeletak tak bergerak. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Pak Ketua menerima panggilan di ponselnya. Ia menatap layar dengan ekspresi waspada. Dalam hatinya muncul pertanyaan. Pria itu sudah sampai. Dan siapa sebenarnya orang yang sedang ia hadapi? Ia menghela nafas pelan. Namun, di balik ketenangannya, terlintas pikiran bahwa orang ini bukan sosok biasa. Bahkan, pria tersebut berhasil mengalahkan Pak Ketua dan para penjaga di luar. Pintu ruangan terbuka. Yu Ijin berdiri di ambang pintu. Ibunya Heijin menunjuknya dengan wajah marah, menyadari bahwa dialah pria yang mengejar anak-anak mereka. Nada suaranya meninggi, menuduh dan menekan. Ayahnya Heijin mencoba menghentikannya, melarang ikut campur. Ketegangan memuncak. Pria berjas itu berdiri dengan wajah muram, menuntut penjelasan bagaimana Yu Ijin bisa masuk ke tempat tersebut. Yu Ijin menoleh dengan tenang. Ia mengira ada orang yang menjaga tempat ini, namun ternyata tidak seperti yang ia duga. Tatapan pria berjas semakin tajam. Dalam pikirannya ia menyadari bahwa pemuda ini bukan hanya kuat, tapi juga bergerak tanpa diketahui siapapun. Ia teringat kejadian sebelumnya. Anak-anak mereka telah mengganggu orang yang salah. Pikiran lain menyusul. Bagaimana pemuda ini bisa tahu dirinya ada di sini? Kini, ketiganya saling berhadapan. Yu Ijin berdiri diam, sikapnya tenang. Namun ibunya Heijin meremehkannya, merasa Yu Ijin bertindak gegabah dan bodoh. Ibunya Heijin mulai bertindak. Ia menyebutkan satu persatu tuduhan, penyerangan terhadap anak-anak, terhadap penjaga, dan pemaksaan masuk ke kantor. Ia mengatakan akan melaporkannya atas semua itu. Heijin menimpali dengan senyum tipis, menyetujui ucapan sang ibu. Dalam benak wanita itu, pemuda ini memang pandai berkelahi, tetapi semuanya bisa diselesaikan hanya dengan memanggil polisi. Lalu muncul keputusan lain, bukan polisi, tapi jaksa Choi. Ibunya Heijin terkejut, suaranya meninggi, mempertanyakan apakah pemuda ini tahu dengan siapa ia berurusan. Yu Ijin menjawab singkat, ia tahu. Ia menyebutkan fakta bahwa pria tersebut adalah anggota Kongres yang baru dan sedang berkampanye untuk pemilu berikutnya. Keberanian Yu Ijin membuat ibunya Heijin kesal. Ia menganggap anak-anak tidak memahami betapa berbahayanya dunia ini. Di sisi lain, Heijin tersenyum samar, seolah menikmati situasi. Dengan suara pelan namun jelas, sebuah ancaman dilontarkan. Hidupmu berakhir sekarang. Wajah Yu Ijin tetap datar, tak menunjukkan rasa takut. Ibunya Heijin segera menelpon, memanggil jaksa Choi dan memintanya datang ke kantor suaminya sekarang juga. Namun, situasi berubah cepat. Tiba-tiba terdengar permintaan maaf yang panik. Seorang wanita bersimbah darah berlutut, memohon ampun. Pukulan menghantam keras. Heijin terkejut, matanya membelalak. Sebuah suara muncul. "Ah, sial, tanganku sakit nih habis nampar lu." Oi, seret dia, lalu tendang dia sampai ini bocah sadar diri. "Aku tidak akan melakukannya lagi, mohon maafkan aku." "Hanya 180.000 won, lu bercanda?" "Tidak, ini semua hasil dari kerja paruh waktuku." Yu Ijin maju dan mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar. Sebuah suara di ponsel keluar. "Bawakan 500.000 won akhir minggu nanti. Aku tidak peduli kalau lu nyuri atau jual tubuh lu." Panggilan di ponsel terputus. Ibunya Heijin terpaku, bingung dan panik. Heijin memanggil pemuda tersebut dengan suara gemetar, menanyakan keadaannya. Pemuda itu hanya terdiam. Malam hari, sebuah rumah modern terlihat sunyi. Di dalam kegelapan, sebuah flash disk menancap di laptop, dan sosok pemuda itu tampak serius, tenggelam dalam keheningan. Heijin maju dengan raut gugup, suaranya bergetar saat memanggil ayahnya dan mencoba menjelaskan alasannya. Ayahnya langsung memotongnya, memerintahkan Kim Heijin untuk diam. Wajah gadis itu menegang,
Ketakutan terlihat jelas. Yu Ijin kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa ia juga memiliki bukti terkait Kiso. Ia menjelaskan dengan tenang, kedua anak mereka sering melakukan perundungan dan ada rekaman saat mereka mengejar orang-orang di sekolah dan lorong-lorong, bahkan mencuri uang. Ia menambahkan bahwa ada rekaman terbaru ketika mereka menghajar adiknya di sebuah tempat bernama karaoke. Kim Hee-jin menggertakkan gigi, wajahnya dipenuhi kecemasan. Ibunya Hee-jin meledak marah. Ia menuding dan berteriak, menuduh Yu Ijin mengancam mereka. Yakin ancaman darinya tidak akan berhasil. Yu Ijin menoleh sedikit dan menjawab bahwa sejak awal bukan dirinya yang memulai semua ini. Ancaman justru datang dari para penyewa yang menyerangnya, dan semua itu juga ia rekam. Ayahnya Hee-jin menekan pelipisnya, mencoba memahami situasi. Yu Ijin menegaskan bahwa ia melakukan semua ini karena Kiso dan Hee-jin telah mengganggu adiknya. Seperti orang tua yang seharusnya melindungi anak mereka, ia juga harus melindungi adiknya sendiri. Ruangan terdiam. Akhirnya, ayahnya Hee-jin berkata ia paham. Ia menawarkan untuk membayar perawatan adik pemuda itu dan memberikan uang tambahan. Yu Ijin langsung menolak. Ayahnya Hee-jin terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya ia inginkan? Hee-jin menyela dengan kasar. Dalam hatinya, ia mengatakan lebih baik ia sendiri yang menggigit lidahnya. Namun pemuda itu kembali menegaskan, permintaan maaf tidak akan menyembuhkan adiknya dan permintaan maaf itu juga tidak akan tulus. Dengan suara dingin, ia menyampaikan permintaannya. Ia ingin Kiso dan Hee-jin menghilang dari hadapan adiknya selamanya. Hee-jin terkejut, suaranya meninggi, menyebut ucapan itu omong kosong. Ayahnya Hee-jin menarik napas panjang. Ia akhirnya mengalah. Ia akan memindahkan mereka ke sekolah lain. Namun ia langsung mengoreksi ucapannya sendiri. Bukan itu. Ia akan mengirim mereka ke luar negeri. Hee-jin dan ibunya berteriak bersamaan, memanggil ayah dan suami mereka. Pria berjas membentak, menyuruh keduanya diam. Lalu ia menatap Yu Ijin dan bertanya, apakah sekarang sudah puas? Pemuda itu mengatakan ia ingin mereka sudah pergi besok. Ayahnya Hee-jin menjawab pelan bahwa ia akan segera menyampaikannya ke pihak sekolah. Yu Ijin berbalik, melangkah pergi, lalu berhenti. Ayahnya Hee-jin meminta semua rekaman yang Yu Ijin miliki. Tatapannya mengeras. Ia bertanya dalam hati mengapa anak seusia Kiso bisa memandangnya seperti itu, seolah menganggapnya bodoh. Ayahnya Hee-jin mencoba berbicara, tetapi ia langsung memotongnya singkat, salah bicara. Suasana ruangan berubah dingin saat pemuda itu meninggalkan tempat tersebut. Malam hari, gang sempit terlihat sunyi di bawah cahaya lampu jalan. Pintu terbuka, Yu Ijin terkejut. Kakek tua dan Yu Da-yun menyambutnya dengan cemas menanyakan keadaannya dan memastikan ia tidak terluka. Wajah pemuda itu melunak. Ia tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia baik-baik saja. Yu Ijin akhirnya tiba di rumah. Pria tua dan wanita yang menunggunya tampak cemas. Mereka mengatakan sejak awal mereka merasa orang-orang itu berbahaya, meski sebelumnya sudah dibilang bahwa mereka hanya ingin berbicara sebentar. Dayub menambahkan alasannya. Orang-orang tersebut membawa aura yang buruk. Ia mengaku sangat khawatir. Yu Ijin menunduk sedikit lalu menjawab tenang, meminta mereka tidak mengkhawatirkannya, melainkan menjaga diri mereka sendiri. Ia lalu bertanya bagaimana kondisi Dayun sekarang. Dayun tersenyum kecil dan mengatakan bahwa ia merasa jauh lebih baik. Yu Ijin menatapnya dengan lembut dan kembali menenangkan. Tidak perlu khawatir. Ia memastikan bahwa gadis itu tidak akan jatuh dari tangga lagi. Gadis itu terkejut dan bertanya maksudnya apa. Yu Ijin membalikkan badan sambil berkata bahwa semuanya sudah ia bereskan. Gadis itu berdiri terpaku, wajahnya penuh tanda tanya. Waktu pun bergulir. Tampak gedung sekolah dari luar. Lalu lorong sekolah dengan penanda kelas. Suara mengatakan bahwa ia tidak perlu mengantarkannya ke kelas lagi. Dayun itu tersenyum cerah, mengatakan bahwa ia hampir sembuh total. Yu Ijin mengangguk dan menyetujui. Mereka saling berpamitan. Dayun mengatakan ia akan pergi, dan Yu Ijin menjawab singkat. Di dalam kelas, suasana terlihat biasa. Dayun itu masuk sambil berpikir bahwa ia datang ke sekolah agar kakek dan opa tidak khawatir. Percakapan terdengar di antara murid-murid. Mereka membicarakan kabar bahwa para guru mengatakan Hee-jin tidak akan masuk sekolah lagi. Langkah kaki gadis itu terhenti. Murid lain menjelaskan bahwa Hee-jin dan kakaknya pindah ke luar negeri. Beberapa murid menanggapi dengan lega, mengatakan mereka tidak perlu melihatnya lagi dan kelas akan menjadi jauh lebih baik sekarang. Pikiran Dayun terhenti pada satu kalimat.
Heijin pindah ke luar negeri? Dayun terdiam, menggenggam tali tasnya erat-erat. Di kepalanya terngiang kembali suara Yu Ijin. Jangan khawatir, kamu tidak akan jatuh dari tangga lagi. Semuanya sudah aku bereskan. Ia memanggil pelan. Opa? Di lorong sekolah, ia melihat punggung Yu Ijin menjauh. Dengan ragu ia memanggilnya lebih keras. Opa? Yu Ijin berhenti dan menoleh dengan ekspresi bertanya. Dayun maju setengah langkah. Bibirnya bergetar. Tak tahu harus berkata apa. Aku harus bilang apa? Yu Ijin menyenyum tipis dan menjawab singkat. Sampai jumpa ya. Mata gadis itu membesar. Air mata menggenang lalu jatuh saat pemuda itu kembali melangkah pergi. Ia berdiri di tempat, menahan tangis, mengusap matanya, lalu mengangguk kecil. Baiklah. Di sebuah ruangan, para siswi duduk mengelilingi meja. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada tak percaya. Apakah benar Heijin pindah ke luar negeri? Yang lain mengangguk, mengatakan ia juga mendengar kabar itu dan merasa berita tersebut cukup mengejutkan. Seorang siswi lain penasaran, mengapa Heijin tiba-tiba pergi tanpa memberitahu mereka? Mereka mulai saling bertanya, apakah ada yang melihat Heijin hari ini? Jawabannya, Heijin tidak ada di sekolah, dan kabarnya Ki So Sunbei juga ikut pergi ke luar negeri. Kebingungan pun menyebar. Salah satu dari mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seorang siswi bernama Iyung akhirnya bersuara. Ia ditanya mengapa sejak tadi diam saja. Ia terkejut, lalu berkata bahwa mungkin memang benar Heijin pergi ke luar negeri, karena guru-guru juga mengatakan begitu. Mereka bertanya apakah ia sudah menghubungi Heijin? Iyung menjawab bahwa ia sudah mencoba, tapi teleponnya tidak diangkat dan pesannya tidak dibaca. Yang lain mulai curiga. Kalau begitu berarti beritanya benar. Mereka heran mengapa kepergiannya begitu mendadak. Ingatan Iyung melayang pada pesan yang pernah ia terima dari Heijin tentang masalah besar yang melibatkan ibunya dan seorang pria di sekolah. Itulah yang Heijin katakan. Namun, ada satu hal yang ia simpan sendiri. Ia diminta untuk tidak mengatakan bahwa kepergian Heijin terjadi karena seorang pria itu. Ia menenangkan dirinya, mengatakan ia tidak terlalu khawatir mengingat siapa orang tua Heijin. Yang lain setuju, merasa Heijin memang dimanjakan oleh kakaknya, tapi tetap saja mereka khawatir. Pintu tiba-tiba terbuka. Heijin masuk dengan tangan diperban. Semua terkejut dan memanggil namanya. Ia duduk dan meminta maaf karena membuat mereka terkejut. Mereka langsung bertanya, apakah benar ia pindah ke luar negeri dan apa yang sebenarnya terjadi. Heijin mengusap kepalanya, mengatakan semuanya terjadi tiba-tiba dan ia hanya pergi untuk 1 semester. Seorang siswi menertawakan, menyebut 1 semester itu hanya seperti liburan. Heijin mengangguk, mengatakan itu benar. Namun ketika ditanya kenapa pergi, jawabannya singkat, masalah keluarga. Pembicaraan pun berlanjut. Mereka bertanya apakah geng Ki So itu berhasil mengurus Opa Dayun, si bajingan itu. Heijin merasa kesal, menyebut situasi ini sangat memalukan, dan yakin bahwa Dayun sekarang sedang melakukan apapun yang ia inginkan. Rasa kesal itu berubah menjadi rencana. Mereka ingin memberi pelajaran pada Dayun sekali lagi. Iyung terkejut dan memanggil Heijin. Heijin tersenyum, membayangkan bagaimana Dayun akan merasakan berada di atas angin untuk sementara waktu. Heijin mengatakan sebentar lagi Heijin akan meninggalkan Korea, jadi mereka harus mengajar Dayun habis-habisan. Iyung menatap dengan wajah pucat. Heijin? Heijin tersenyum tipis, matanya penuh ejekan. Ia berkata bahwa kakek bajingan itu hanyalah seorang satpam, dan dia akan meminta ibunya untuk memecatnya. Dengan nada meremehkan, dia menambahkan bahwa seharusnya kecoa menjijikan seperti dia sadar hal ini akan terjadi kalau dia berani macam-macam. Ia tidak menyangka semuanya akan menjadi sejauh ini. Namun justru karena itu, dia merasa keputusannya datang ke tempat ini adalah pilihan yang tepat. Heijin menoleh, senyum sinisnya masih tersisa di wajahnya. Apa? Tiba-tiba, suasana berubah tegang. Heijin menatap pintu dengan wajah pucat. Seorang pria berhudi berdiri di ambang pintu, wajahnya tertutup bayangan. Semua terkejut. Iya, Yu Ijin? Mata pria itu menatap tajam. Yu Ijin? Siapa itu? Heijin gemetar. Apa? Maksudmu apa? Kau pasti... Teman Heijin yang lain terkejut.
Yu Ijin, opa cewek itu kan? Kenapa dia ada di sini? Pria berhudi itu melangkah masuk perlahan. Kedengarannya kalian sedang membicarakan sesuatu yang menarik. Dan sepertinya semua yang ada di video itu juga ada di sini. Suasana langsung membeku. Hah? Video? Apa yang kau bicarakan? Dengan suara rendah, pria berhudi itu berkata, "Kalian seharusnya lebih tahu dari aku. Kalau dipikir-pikir, ini tempat di mana kalian merekam hal itu dengan Dayun, kan?" Hijin dan temannya terkejut dan tidak menyangka kalau dia akan datang ke sini. Pria berhudi itu berkata lagi, "Bukankah kalian suka kebisingan?" Lalu pria berhudi itu menutup pintu ruangan tersebut dengan tatapan yang mengerikan. Adegan berpindah di rumah sakit. "Aku belum lihat Hijin. Di mana dia?" Katanya dia mau pamit ke temannya lalu pergi. Wajah Pak Kongres mengeras. Seharusnya dia tetap diam sampai hari keberangkatan. Tiba-tiba seseorang masuk dengan tergesa. "Pak Kongres, Anda harus melihat ini." Layar menyala. Ini sangat mengejutkan. Mereka bahkan merekam aksi kejahatan ini. Benar, banyak sekali video yang tersebar dan masih banyak yang belum tersimpan. Pemerintah berencana membuat hukum khusus untuk menghukum para pelaku. Wajah Kiso berubah pucat. Apakah itu? Yang paling mengejutkan, para penyerang adalah anak-anak Pak Kongres Kim In-bae. Apa? Di luar, Yu Ijin berdiri dalam cahaya lampu kota. "Hei, bro, anak SMA biasa. Itu alasanmu? Kau pikir Pak Kongres akan diam saja membiarkan ini terjadi?" Yu Ijin berbalik badan. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Fakta mengejutkan lainnya, ada bukti Pak Kongres melakukan penipuan suara, pencucian uang, dan penghasutan. Wajah Pak Ketua menegang. "Jadi kau juga mencuri file pribadiku. Kau sebenarnya siapa?" "Hanya anak SMA biasa." "Halah, bacot lu." Yu Ijin berjalan pergi, meninggalkan ruangan yang dipenuhi ketakutan dan kebisuan.